Bab 111, tentu saja kita tidak akan biarkan ini berakhir seperti ini. Setelah transformasi Kaisar Lion, dari tenggorokan Yang An terdengar raungan gemuruh yang terdengar sangat mirip singa. Satu langkah ke depan, tanah bergetar dan bahan padat yang digunakan untuk membangun jalan benar-benar terbelah dan celah halus berjajar di jalan. Dampak dari satu langkah telah mencapai sedemikian rupa. Yang An meletakkan satu kaki di depan yang lain, dan langkah demi langkah, dia berjalan menuju Huang Xiaolong. Setiap langkahnya membuat jalan retak. Sebuah momentum kuat menekan dan kerikil lepas di jalan benar-benar memantul dan jatuh sesuai dengan ritme Yang An. Seperti singa kaisar perkasa yang keluar dari hutan purba, turun dari singgasananya, perlahan mendekati mangsanya. Huang Xiaolong menyaksikan saat Yang An mendekat dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tepat di depan mata kerumunan, Huang Xiaolong melepaskan ki pertempurannya dan cahaya hitam yang menyilaukan muncul dari bawah, aura pembantaian yang mengerikan tersebar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, kedua mata Huang Xiaolong berubah merah dan sepasang hitam, sayap iblis paling hitam keluar dari punggungnya. Transformasi fisik yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Teknik kultivasi apa ini? Aura pembantaian begitu mengerikan. Petik 2. Kekuatannya benar-benar meningkat begitu banyak. Sangat kuat. Kerumunan pecah dalam keributan diskusi, dan semua orang merasakan peningkatan tajam dalam kekuatan Huang Xiaolong, dan bahkan ada tanda-tanda Yang An, yang telah berubah menjadi tubuh Kaisar Lion, ditekan. Berdiri agak jauh di belakang Huang Xiaolong, mata Fei Hou gemetar dengan kegembiraan menyaksikan transformasi Huang Xiaolong, fisik Asura. Ini adalah teknik legendaris dari gerbang Asura, fisik tertinggi Asura. Mengikuti Huang Xiaolong selama 7 tahun, dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melihat Huang Xiaolong berubah menjadi fisik Asura. Fei Rong melihat ayahnya gemetaran dengan emosi yang kuat, dan itu menimbulkan keraguan. Huang Xiaolong menyelesaikan transformasinya menjadi Asura fisik, dan Wings of Demon tiba-tiba berbaring. Yang dilihat kerumunan hanyalah kilasan bayangan hitam, dan Huang Xiaolong sudah mendekati Yang An ketika mereka masih bertanya-tanya. Yang An juga belum bereaksi ketika Huang Xiaolong sudah meninju keluar Collapse Fist, memukul Yang An tepat di dada. Wajah Yang An terdistorsi dengan rasa sakit karena tinju yang kuat langsung menembus pertahanan luarnya, secara langsung berdampak pada organ internalnya. Yang An didorong mundur lebih dari selusin langkah. Huang Xiaolong melompat dan pada detik kedua, puluhan Ethereal Palms menyerang, memukul Yang An secara berurutan di dada. Yang An terhuyung mundur tanpa henti. Huang Xiaolong tidak menampilkan keterampilan pertempuran lainnya, berganti-ganti antara Collapse Fist dan Ethereal Palm untuk berurusan dengan Yang An. Lebih dari selusin Collapse Fist dan Ethereal Palms mendarat di dada Yang An, mengirim Yang An lebih dari 100 meter dari lokasi semula. Ledakan. Yang An dikirim terbang, menabrak salah satu dinding batu bangunan. Dinding batu runtuh dan puing jatuh di atasnya, mengubur tubuh besar Yang An di bawahnya. Keempat arah itu diliputi keheningan. Kakak, Yang Zanfei adalah yang pertama bereaksi dan bergegas keluar. Zhu Yi dan para penjaga mengikuti dan bekerja keras untuk memindahkan puing-puing untuk menggali Yang An. Terlihat tampan dan temperamen bangga Yang An awalnya ditutupi debu abu-abu, transformasi Kaisar Lion telah menghilang dan tubuhnya mengempis kembali ke ukuran normal saat dia menatap kosong. Ho, zat manis, panas menyerbu tenggorokan Yang An, dan dia meludahkan darah segar, mewarnai sepetak merah di tanah di depannya. Tuan Muda Sulung, Zhu Yi dan seluruh penjaga Yang Mansion takut. Lingkungan yang sunyi tiba-tiba mendidih. Yang An menggunakan kemampuan kedua, Kaisar Lion Transformation, namun ia sebenarnya tidak berdaya untuk melawan lawan dia masih kalah. Hilang begitu cepat dan menyeluruh. Kakak, bagaimana kabarmu? Yang Zanfei bertanya. Yang An hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah karena dia bahkan tidak punya energi untuk berbicara sekarang. Rasanya seakan seluruh dadanya dipukul sampai roboh, dan dia melihat sekilas ke arah Huang Xiaolong, tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang dia rasakan di dalam hatinya. Jika dia tidak mengubah jiwa dan berubah menjadi transformasi fisik Kaisar Lion, yang sangat meningkatkan pertahanannya sejajar dengan ahli Ordo ke-10 awal, dadanya akan hancur berkeping-keping akibat serangan Huang Xiaolong. Yang An menelan pelet penyembuhan dengan banyak kesulitan dan menyesuaikan kondisinya. Setelah beberapa saat, suara seraknya berbunyi, kami kembali. Didukung oleh penjaga Yang Mansion, Yang An dan orang-orangnya meninggalkan tempat itu. Tuan Muda, pada titik ini, Fei Hou datang di belakang Huang Xiaolong. Tuan Muda, Fei Rong, Fei Ming, dan penjaga istana Fei datang dan memberi hormat dengan hormat. Pada titik waktu ini, mata mereka memandang Huang Xiaolong dengan sangat berbeda. Huang Xiaolong mengangguk dan keluar dari transformasi fisik of Asura. Ayo pergi. Ketika Yang An dan kelompoknya mundur dari pandangan, Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hou dan yang lainnya. Ya, Tuan Muda. Saat Huang Xiaolong berbalik untuk pergi, kerumunan berpisah dari jauh, sikap mereka hormat, takut dan terpesona. Tidak lama setelah Huang Xiaolong meninggalkan Tousan Virtuous Street, pesan bahwa Huang Xiaolong mengalahkan Yang An meledak di kota kerajaan, menyapu jalan-jalan seperti tsunami. Yang An sebenarnya dikalahkan oleh seorang pemuda yang berumur sekitar 15 hingga 16 tahun. 16. Aku mendengar orang itu baru berusia 13 tahun. Petik 2. 13. Aku pikir dia mungkin baru berusia 5 atau 6 tahun. Petik 2. Diskusi memicu, menjadi lebih keterlaluan dan memanas, menyebar lebih jauh dan lebih luas. Pada saat yang sama, berita tentang Fei Hou yang memasuki ranah Xiantian juga diketahui, dengan segera meningkatkan posisi Fei Mansion di kerajaan. Dan dengan pengaruh Huang Xiaolong, rumah Fei menjadi misterius di mata publik. Setelah kembali di rumah Fei, Fei Hou mengumpulkan Fei Rong dan Fei Ming di kamarnya. Fei Ming, bagaimana lukamu? Fei Hou menatap cucunya dan bertanya dengan sedikit senyum. Fei Ming dengan cepat menjawab, kakek, cedera cucu sebagian besar sudah pulih. Fei Hou mengangguk, diyakinkan. Ayah, berita tentang kamu menerobos ke ranah Xiantian telah menyebar.
Baru saja, kami telah menerima hadiah ucapan selamat yang dikirim oleh keluarga super. Fei Rong tersenyum lebar ketika dia mengatakan ini. Keluarga-keluarga super itu tidak mengungkapkan apa-apa ketika pernikahan Fei Ming diumumkan, tetapi sekarang setelah berita tentang Fei Hou yang baru kembali benar-benar melangkah ke dalam penyebaran Xiantian, sudah 7 hingga 8 keluarga super mengirimkan hadiah ucapan selamat. Ini menyebabkan Fei Rong melewati bulan. Aku bisa menembus ke dunia Xiantian begitu cepat, semua terima kasih Tuan Muda. Pada saat ini, Fei Hou berbicara. Tuan Muda, baik Fei Rong dan Fei Ming tercengang. Fei Hou menganggukkan kepalanya sebagai penegasan, itu benar. Semua karena teknik kultivasi yang diberikan Dewa Muda kepada aku yang memungkinkan aku untuk menembus ke ranah Xiantian dalam waktu singkat. Kalian berdua harus ingat bahwa segala yang dimiliki rumah Fei dibawa oleh Tuan Muda. Petik 2. Fei Rong dan Fei Ming keduanya mengangguk mengakui. Ayah, identitas Tuan Muda itu. Fei Rong tidak bisa menahan keraguan dan keingintahuan menggerogoti hatinya. Ekspresi Fei Hou tiba-tiba berubah menjadi tajam, identitas Tuan Muda bukanlah sesuatu yang dapat kamu berspekulasi. Jika Tuan Muda mengizinkannya, aku akan memberitahu kamu di masa depan, apakah kamu mengerti? Petik 2. Fei Rong dan Fei Ming bergidik di bawah peringatan Fei Hou, dan mereka segera mengangguk dengan hormat. Pada saat ini, Huang Xiaolong berada di halaman soliter yang berlatih State of Abundant Lightning. Setelah pertempuran dengan Yang An, pemahamannya tentang langkah itu semakin dalam. Setelah berlatih keterampilan pedangnya untuk beberapa waktu, Xiaolong memasuki ruang pagoda harta karun Linglong, menelan satu naga-naga api dan melanjutkan latihannya dengan Asura Tactics. Bulan-bulan perjalanan ke kerajaan Yuwei mengasah Huang Xiaolong dan dia sudah menjadi Ordo ke-9. Ketika Xiaolong sedang berlatih di dalam pagoda harta karun Linglong, di Yang Mansion, wajah Yang Zeng sangat suram ketika melihat putranya Yang An dibantu kembali oleh penjaga keluarga. Ayah, kita tidak bisa membiarkan masalah ini pergi tanpa melakukan apapun. Yang Zanfei berteriak. Suara Yang Zeng suram, tentu saja kami tidak akan membiarkannya begitu saja, tetapi kakek kamu masih dalam praktik tertutup, mari tunggu dan 2 hari ketika kakekmu keluar, kami akan mengunjungi Fei Mansion. Pada saat itu, aku ingin pernikahan Fei Mansion berubah menjadi pemakaman. Bab 112, Kedatangan Keluarga Yang. 2 hari berlalu dengan cepat dan Huang Xiaolong keluar dari latihan dari ruang pagoda harta karun Linglong. Melaju ke pertengahan Orde ke-9, pertempuran ki di tubuhnya terus-menerus memadamkan daging, otot, tendon, dan kulitnya. Seiring dengan penambahan teknik budidaya fisik tubuh Linglong emas, pertahanan luar Huang Xiaolong lebih tangguh daripada kulit sapi tua. Tendonnya sangat fleksibel, membentang cukup panjang dan mereka bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan meledak-ledak. Keluar dari pagoda harta karun Linglong, Huang Xiaolong menuju ke aula Fei Mansion. Di sepanjang jalan, para pelayan dan penjaga yang melihatnya akan memberi hormat kepadanya, memanggilnya Tuan Muda. Beberapa pelayan cantik memerah malu ketika mereka melakukan penghormatan kepadanya. Hari ini adalah hari pernikahan Fei Ming, dan dari atas ke bawah, rumah Fei dipenuhi dengan kegembiraan dan keaktifan. Ada juga petasan merah di Spirit Martial World, dan pada hari ini, pintu utama Fei Mansion mengalami petasan yang meledak tanpa henti, menghidupkan suasana-suasana yang penuh kegembiraan. Ketika Xiaolong memasuki aula utama, Fei Rong, Fei Ming dan para tamu leluhur sedang mengobrol dalam suasana yang ramah. Ketika mereka melihat Huang Xiaolong datang, Fei Rong, Fei Ming dan para leluhur dengan cepat bangkit dari kursi mereka dengan gugup dengan rasa takut dan gentar, seolah-olah ada bara api di bawah puntung mereka. Salam, Tuan Muda. Fei Rong dan Fei Ming bergegas memberi hormat. Kelompok leluhur tersenyum cerah ketika mereka mengikuti. Tuan Muda Huang, halo. Huang Xiaolong mengangguk, bertanya, di mana Fei Hou? Ketika dia tidak melihat bayangan Fei Hou di antara mereka. Fei Rong maju selangkah dan dengan cepat menjawab, ayah ada di dalam halaman dalam, jika Tuan Muda mencari ayah, aku akan masuk dan memanggil ayah. Petik 2. Tidak perlu, aku akan pergi mencarinya sendiri. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan meninggalkan aula utama. Setelah Huang Xiaolong meninggalkan aula utama, semua orang memiliki ekspresi lega yang jelas, terutama sepasang ayah dan anak, Fei Rong dan Fei Ming. Ada film keringat di dahi mereka. Sementara rumah Fei sibuk dalam kegembiraan acara ini, di ruang rahasia terpencil Yang Mansion, sebuah dengungan yang jelas bergema dan siluet keluar dari pintu masuk sambil tertawa dengan gila-gilaan. Napas yang kuat menyelimuti seluruh Yang Mansion, menakuti semua orang di dalamnya. Yang Zeng dan Yang Zanfei yang telah menunggu di luar ruang rahasia sangat gembira. Ayah, kakek, berseru, mereka berdua bergegas langkah mereka untuk datang di depan orang itu. Orang yang keluar dari ruang rahasia tidak lain adalah kakek Yang An, Yang Dong. Orde kedua Xiantian. Kaki Yang Dong menyentuh tanah, matanya menyapu sekeliling, dan bertanya, di mana Aner? Mengapa aku tidak melihat An? Yang Zeng dan Yang Zanfei, ayah dan anak, ragu-ragu. Apa itu? Yang Dong cemberut. Ayah, Yang An dipukuli, dan terluka parah. Saat ini dia terbaring di tempat tidur dan karena itu, dia tidak dapat menyambut ayah keluar dari latihan tertutup. Yang Zeng melangkah maju dan menjelaskan. Apa? Sebuah cahaya tajam berkilauan dari tubuh Yang Dong saat auranya yang menakutkan menembus langit, dan kebrutalan bersinar di matanya. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Itu adalah orang-orang dari rumah Fei. Yang Zanfei memotong. Fei Mansion. Apakah itu Fei Hou? Sudahkah dia kembali? Yang Dong bertanya. Menurut Yang Dong, mengenai rumah Fei, Fei Hou adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk menyakiti Yang An. Yang Zeng menggelengkan kepalanya, Fei Hou memang telah kembali, tetapi itu bukan Fei Hou. Sebaliknya, itu adalah seorang anak kecil yang bermarga Huang, sekitar 15 hingga 16 tahun. Fei Hou kembali bersamanya. Petik 2. Seorang anak dengan Huang sebagai nama keluarga. Yang Dong tertegun dan tak terduga, tidak lebih dari 16 tahun. Seseorang yang muda mengalahkan Yang An.
Yang Zeng mengangguk, ya, dan yang aneh adalah, Fei Hou menyebut anak ini sebagai tuan muda. Juga, ayah, Fei Hou telah menerobos wilayah Xiantian. Petik 2. Oh, dia menerobos ke ranah Xiantian. Sekali lagi, ini di luar harapan Yang Dong, jadi dia sudah maju ke ranah Xiantian. Tidak heran dia berani menyakiti cucuku Yang Dong, cucu Yang Dong ini. Tidak menempatkan Yang Mansion aku di mata kamu hanya karena kamu seorang Xiantian sekarang. Jika aku ingat benar, hari ini adalah hari pernikahan cucu Fei Hou, kan? Petik 2. Ya, ayah. Yang Zeng membenarkannya. Ayo pergi. Kamu berdua ikut dengan aku ke rumah Fei, kami mengirimi mereka hadiah besar. Petik 2. Yang Zeng dan Yang San Fei sangat senang dan itu terlihat di wajah mereka. Dengan Bapak memimpin, kali ini Fei Hou pasti akan mati. Yang Zeng mencibir di dalam hatinya. Dengan demikian, dipimpin oleh Yang Dong, sekelompok besar orang dari istana yang menuju ke istana Fei dengan cara yang bermartabat. Sebelum berangkat, Yang Dong melakukan perjalanan ke mata air hijau untuk melihat cucunya, Yang An. Ketika dia melihat dada Yang An tampak tenggelam karena dipukuli, amarah dan niat membunuh di hatinya meradang. Sepanjang jalan, orang-orang Yang Mansion menakuti semua orang di jalan sampai-sampai mereka akan berlarian atau bersembunyi setelah melihat mereka dari jauh. Hanya setelah orang-orang Yang Mansion pergi jauh, orang yang lewat keluar dari persembunyian. Itu adalah orang-orang dari Mansion Yang. Dari kelihatannya, mereka pergi ke Fei Mansion. Petik 2. Ada pertunjukan yang bagus, dan hari ini ada pernikahan di Fei Mansion. Mungkin darah akan mengalir hari ini. Petik 2. Ayo kita pergi dan melihatnya. Sekelompok pejalan kaki mengikuti Yang Dong dan rombongannya agak jauh di belakang, menuju ke arah Fei Mansion. Pada awalnya, hanya ada beberapa orang, tetapi orang-orang yang mengikuti di belakang meningkat seiring berjalannya waktu, dan pada akhirnya, itu adalah lautan kepala yang berayun-ayun di belakang kelompok Yang Dong, sekitar beberapa ratus, namun masih meningkat. Fei Mansion. Huang Xiaolong dan Fei Hou sedang duduk di aula utama, berbicara dengan para leluhur saat ini dari keluarga lain ketika, dari arah pintu utama rumah Fei, datang dua jeritan tragis dan gempar kaget. Pada saat ini, seorang penjaga Fei Mansion yang ketakutan berlari ke aula utama, dia dengan cepat berkata kepada Fei Hou, "Tuan tua, orang-orang dari rumah yang ada di sini, Yang Dong memimpin mereka." Yang Dong, para leluhur yang datang untuk pesta pernikahan terkejut. Yang Dong mewakili pakar Xiantian Second Order. Selain itu, Yang Dong dikenal karena perlindungannya. Suatu kali, seorang putra duke memukuli penjaga Yang Mansion dan Yang Dong ini benar-benar pergi ke rumah duke secara pribadi untuk meminta penjelasan. Dia bahkan membiarkan penjaga itu memukul putra adipati sampai dia setengah mati, dan meskipun adipati mengeluh kepada raja, bagaimanapun, masalah itu dibiarkan begitu saja dan tidak terselesaikan. Kali ini, yang terluka adalah cucu Yang Dong yang paling berharga, Yang An. Kali ini, Yang Dong datang, kemungkinan besar. Dia akhirnya datang. Ekspresi Fei Hou berubah dingin, dia telah mempersiapkan kedatangan Yang Dong selama 2 hari terakhir. Tuan muda, Fei Hou berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Ayo keluar dan lihat, kata Huang Xiaolong dan berdiri. Fei Rong, Fei Ming, dan leluhur semuanya berdiri, mengikuti Huang Xiaolong dan Fei Hou keluar dari aula utama. Mencapai pintu masuk utama, yang menyambut mereka adalah tanah yang penuh dengan penjaga Mansion Fei yang terluka, dan di depan pintu masuk, beberapa penjaga Mansion Fei bertempur dengan penjaga Yang Mansion dengan pertempuran ki bersilangan di udara. Yang Dong, Yang Zeng, dan para pakar Yang Mansion berdiri menonton di samping. Kedua ujung jalan dipenuhi orang banyak. Saat Fei Hou keluar, tatapan Yang Dong jatuh pada tubuhnya dan percikan api menyala ketika mata Fei Hou dan Yang Dong bertabrakan. Setelah beberapa saat, Yang Dong mengalihkan pandangannya ke Huang Xiaolong. Matanya berkilau seperti bilah tajam dan niat membunuh meledak. Ketika Fei Hou, Huang Xiaolong dan yang lainnya keluar, penjaga yang bertarung dari kedua belah pihak berhenti dan mundur ke samping. Kemudian, Yang Dong dan Yang Zeng melangkah ke depan. "Pang, kamu itu bermarga Huang bajingan." Yang Dong menatap Huang Xiaolong dengan dingin, "Aku tidak peduli siapa identitasmu, karena kamu melukai cucu aku, kamu harus membayar harganya. Permintaan aku tidak masuk akal, selama kamu bersedia untuk memotong kedua lengan kamu, aku bisa menyelamatkan hidup kamu." Kemudian, Yang Dong memandang Fei Hou, "Jika tidak, kamu tidak hanya akan mati hari ini, bahkan seluruh rumah Fei akan dikubur bersama denganmu." Bab 113, meninggalkan rasa malu. Yang Dong baru saja selesai berbicara namun Fei Hou sudah mulai bergerak. Sebelum ada yang bisa berkedip, Fei Hou ada di depan Yang Dong. Sebuah tinju meninju, menderu melintasi ruang angkasa dan kekuatan mendengung menyebabkan jantung Yang Dong mengencang. Dia dengan cepat memukul tinjunya sendiri untuk melawan Fei Hou. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar, dan dua siluet terbang kembali dari dampak rebound. Orde kedua Xiantian, mata Fei Hou memandang rendah, "Yang Dong, kamu dan cucumu yang sama, otakmu terbuat dari pantatmu." Otak terbuat dari keledai. Yang Dong bingung sejenak. Namun, kerumunan yang menonton dari jalan di luar meledak tertawa. Orang-orang dari rumah yang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ketika orang banyak tertawa, suara itu menyentak Yang Dong kembali ke kenyataan, sama seperti kemarahan Yang Dong akan meletus. Huang Xiaolong tiba-tiba melambaikan tangannya, kelilingi mereka semua, jangan biarkan satu pun pergi. Saat suara Huang Xiaolong jatuh, siluet bergeser. 5 hingga 600 penjaga terlihat keluar dari rumah Fei dalam pengepungan di atas penjaga rumah Yang. Meskipun Yang Dong membawa banyak penjaga bersamanya kali ini, itu hanya berjumlah paling banyak 300. Menurutnya, mengandalkan kekuatan Xiantian Second Order-nya, dia sendiri yang bisa meratakan seluruh rumah Fei. Tidak masalah jika Fei Hou telah menerobos ke ranah Xiantian karena Fei Hou bukan lawannya. Tapi, pukulan tadi, seolah-olah kekuatan Fei Hou adalah bunuh untukku. Yang Dong memelototi pengepungan Fei Mansion dan berteriak dengan marah.
Kemudian, cahaya yang mempesona keluar dari tubuhnya saat dia memanggil roh bela dirinya. Roh bela diri Yang Dong sebenarnya adalah botol hitam yang sangat besar. Botol hitam ini tingginya lebih dari selusin meter, dan dari atas ke bawah itu adalah hitam murni kecuali untuk beberapa pola rahasia merah aneh yang berkilauan seram, memberikan perasaan hantu yang menakutkan. Yang Dong langsung mengubah jiwa saat roh bela dirinya terwujud. Permukaan kulitnya berubah hitam seperti botol hitam roh bela dirinya, seolah-olah itu dilapisi dengan lapisan cat hitam, dan pada saat yang sama, kabut hitam menari-nari di sekitarnya, memungkinkan Yang Dong bersembunyi di dalam zat kabut hitam. Yang Dong melintas dan muncul di depan Fei Hou di saat berikutnya. Lengan hitam tiba-tiba keluar dari kabut hitam tebal, menargetkan dada Fei Hou, namun, Fei Hou siap. Dengan kilatan perak, roh bela dirinya keluar dan berubah menjadi sungai perak yang menggerakkan tubuh Fei Hou dalam pertahanan, menghalangi serangan musuh. Setelah memblokir serangan musuh, sungai perak terus berputar di sekitar Fei Hou, tumbuh lebih besar dan lebih kuat dengan setiap putaran penuh. Pada saat yang sama, lingkup pertempuran Qi yang menyelimuti Fei Hou tumbuh diameter lebih besar, memancarkan atmosfer yang lebih kuat. Penguatan roh marsial. Setelah Fei Hou menerobos ke ranah Xiantian, penguatan arwahnya meningkat dari 5 kali menjadi 7 kali. Merasakan perbedaan kekuatan Fei Hou setelah penguatan semangat bela diri, wajah Yang Dong berubah secara drastis, kabut hitam tebal yang melindunginya tiba-tiba mengembang, bergulung-gulung seperti awan hitam yang marah, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar. Black Cloud Palm. Sebuah telapak tangan hitam raksasa terbang keluar dari tengah-tengah kabut hitam, melayang di udara. Fei Hou melompat. Fist menghancurkan jantung. Sebuah tinju meninju, menusuk ruang dan membanting ke telapak awan hitam. Cetakan telapak tangan dan cetakan tangan meledak di tabrakan. Yang Dong bertempur melawan Fei Hou, dan di bawah mereka, pertempuran berbeda meletus antara penjaga istana Fei dan penjaga istana Yang. Fei Rong versus Yang Zheng. Fei Ming versus Yang San Fei. Awalnya, Yang San Fei berpikir dia dapat dengan mudah dan cepat mengalahkan Fei Ming seperti yang dia lakukan 2 hari yang lalu, dan memberi Fei Ming pemukulan yang layak untuk seekor anjing. Namun, hari ini dia memperhatikan bahwa luka Fei Ming tidak hanya sembuh secara menyeluruh, bahkan kultivasinya telah maju. Dia menggunakan jenis keterampilan tinju yang sangat aneh yang Yang Zheng sepertinya tidak bisa hindari dan dia berakhir dalam keadaan menyedihkan. Kesadaran ini menakutkan dan membuatnya marah. Huang Xiaolong menyaksikan pertempuran yang terjadi di sekitar Fei Mansion, dan kemudian dia menghilang dalam sekejap, muncul lagi, dia tepat di depan penjaga Yang Mansion, dan sebelum penjaga bisa bereaksi, Huang Xiaolong mengirimnya terbang dengan telapak tangan. Huang Xiaolong terus berkedip di sekitar medan perang, dan setiap kali dia muncul, penjaga Yang Mansion akan dikirim terbang. Para penjaga Yang Mansion ini, selain Zuyi dan beberapa lainnya, kebanyakan adalah perintah ke-7, pesanan ke-8 dan ke-9 berjumlah sangat sedikit. Mengandalkan tingkat kekuatan ini, bagaimana mereka bisa mengambil serangan dari Huang Xiaolong? Yang Dong memperhatikan sesuatu yang aneh di bawah ini dan melihat tindakan Huang Xiaolong dengan jelas. Menyaksikan Yang Mansion menjaga satu demi satu dikirim berkemas, hatinya mendidih karena marah. Sayangnya, dia terhalang oleh Fei Hou dan dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Huang Xiaolong saat ini. Saat pertempuran dengan Fei Hou berlangsung, Yang Dong menjadi lebih cemas dan takut. Fei Hou hanya orde pertama Xiantian tetapi pertahanan fisik, kekuatan dan tingkat pertempuran Qi tidak lebih buruk dari itu, orde kedua Xiantian. Belum lagi, kekuatan menyerang Fei Hou menerima dorongan dari kemampuan penguatan roh bela dirinya dan bahkan ada tanda-tanda mengalahkannya. Jeritan tragis datang seperti ombak di tepi laut saat penjaga Yang Mansion jatuh satu persatu. Jumlah penjaga Yang Mansion yang datang kali ini tidak banyak, dan di atas itu, Yang Dong ditahan oleh Fei Hou, yang mengakibatkan nasib para penjaga-penjaga Yang Mansion. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 2/3 dari 300 penjaga yang datang terluka dan sekitar 100 penjaga mati-matian melawan dan mempertahankan. Yang Zheng dan Yang San Fei menganggap situasi pihak mereka tidak menguntungkan dan ekspresi mereka buruk. Jika ini terus berlanjut, penjaga Yang Mansion mereka akan menghadapi kehancuran. Setelah Huang Xiaolong mengirim lebih dari 30 penjaga Yang Mansion terbang, dia tiba di depan Yang San Fei yang sedang bertarung melawan Fei Ming. Melihat Huang Xiaolong di depannya, Yang San Fei terperanjat. "Ayah! Kakek! Selamatkan aku!" Dia berteriak dengan suara bergetar. Yang Zheng dan Yang Dong mendengar tangisan dan ketika mereka berbalik, mereka bertemu dengan adegan Huang Xiaolong memukul dada Yang San Fei. "Anjing kecil bermarga Huang, kamu berani." Yang Dong meraung dengan marah, "Jika kamu berani menyentuh rambut pada cucuku, aku akan memotongmu menjadi jutaan keping." Namun, serangan Huang Xiaolong bertepatan dengan saat suara Yang Dong berakhir. Satu telapak tangan mengenai dada Yang San Fei, dan Yang San Fei berteriak dengan cara yang berlebihan seperti langit yang jatuh. Yang San Fei merasa telapak tangan Huang Xiaolong telah membalikkan organ internalnya dan dia memuntahkan cairan empedu kehijauan yang bercampur darah, beberapa benjolan kecil dapat terlihat berserakan di patch merah. Dia tidak tahu apakah ini bagian dari hati atau paru-parunya yang hancur. Jatuh ke tanah, Yang San Fei meringkuk kesakitan. Telapak tangan ini, Huang Xiaolong menyerang dengan kekuatan penuh tidak seperti 2 hari sebelumnya, Yang San Fei tidak hanya memuntahkan darah, bahkan air matanya mengalir keluar, hampir kencing di celananya. Lebih lunak, Yang Zheng berteriak dan hatinya berdarah untuk putranya. Tinju mengepal dalam kemarahan, dan dia memukul Fei Rong seolah-olah dia mengamuk, memaksa Fei Rong kembali, dia melintas dan datang di samping tubuh Yang San Fei. Pada saat ini, getaran kuat datang dari tanah. Semua orang mencari sumber dan melihat beberapa skuadron prajurit dalam baju besi baja menuju ke arah Fei Mansion menunggang kuda perang yang kokoh. Beberapa ribu tentara, pengawal pertahanan kota kerajaan Yuai akhirnya tiba. "Hentikan tanganmu." Tim penjaga pertahanan kota tiba dan seorang pria parubaya mengenakan baju besi pangkat jenderal berteriak.
Penjaga Fei Mansion dan Yang Mansion hanya bisa berhenti berkelahi dan mundur ke sisi yang berlawanan. Di udara, Fei Hou dan Yang Dong melakukan serangan terakhir mereka dan turun. Duke Yang Dong, Markis Fei Hou. Jenderal Jiangling berjalan dan menyapa mereka berdua. Karena pengawal pertahanan kota telah tiba, perang ini hanya bisa berakhir di sini. Meskipun Yang Dong 1000 kali tidak mau dan kemarahan masih mendidih di dalam hatinya, dia tahu tidak ada lagi yang bisa dilakukan hari ini. Dia terpaksa menatap dingin ke arah Fei Hou dan Huang Xiaolong. Aku akan mengampuni kalian berdua hari ini, tapi lain kali, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat penguburan. Dia menyentakkan lengan bajunya, berteriak, pergi. Orang-orang dari Yang Mansion bergegas mengikuti, pergi dengan keadaan memalukan. Melihat adegan ini, rumah Fei pecah dengan sorak-sorai dan tawa. Mati tanpa tempat pemakaman. Huang Xiaolong menatap Yang Dong mundur dan mencibir. Bab 114, manifestasi visi muncul di surga harta karun. Yang Dong dan kelompoknya pergi dengan canggung sedangkan suasana pesta pernikahan di Fei Mansion tidak terpengaruh sedikit pun oleh insiden itu. Alih-alih, itu menjadi lebih hidup, lebih bersemangat, dan mendekati tengah hari, beberapa keluarga super muncul, secara pribadi membawa hadiah untuk acara tersebut. The Fei Mansion berubah menjadi tanah sukacita untuk hari itu. Baik ayah dan anak, Fei Rong dan Fei Ming, tidak bisa berhenti tersenyum dari telinga ke telinga. Perayaan pernikahan berlanjut hingga larut malam sebelum secara bertahap tenang. Dan negeri itu menyerah pada keheningan malam yang gelap. Huang Xiaolong berdiri di halaman, menatap bulan malam yang jauh. Itu bersinar terang malam itu, cerah dan indah dengan gumpalan acak awan melayang, yang menambahkan sentuhan keindahan kabur ke langit malam. Mengingat kegembiraan di Fei Mansion pada siang hari, Huang Xiaolong tidak dapat membantu mengenang orang tua kehidupan sebelumnya dan orang tuanya saat ini di kota kerajaan Luotong. Pikirannya melayang jauh, jauh sekali. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong kembali ke kamar, memasuki ruang pagoda harta karun Linglong, dan memulai kultivasi rutinnya. Setelah menelan mutiara naga api, Huang Xiaolong berlari asura taktik saat naga hitam dan biru muncul, melayang di atas kepalanya. Mereka mulai melahap energi spiritual Netherworld dengan rakus yang mengalir turun dari kehampaan dan memindahkan mereka ke tubuhnya. Pertempuran Ki di Meridian Huang Xiaolong melonjak dan berguling keras, terutama di Laut Qi. Ketika Huang Xiaolong memulai pertempuran Qi, energi spiritual Netherworld bergema seperti tsunami raksasa. Beberapa tahun terakhir ini, setelah menggunakan Fire Dragon Pulse untuk meningkatkan Qi pertempuran Netherworld-nya, kualitas Qi pertempuran Netherworld telah meningkat secara signifikan. Namun, tingkat apa yang telah dicapai, Huang Xiaolong tidak punya cara untuk mengukurnya. Pertempuran Qi Netherworld berkumpul di Laut Qi seperti lautan hitam yang luas. Setelah bertahun-tahun diperkuat oleh penggunaan Fire Dragon Pulse, Qi pertempuran bawah laut Huang Xiaolong telah berubah menjadi warna hitam murni. Tidak hanya itu, dalam kegelapan memikat dari pertempuran dunia bawah Qi, itu memberikan perasaan kristal halus. Energi spiritual Netherworld yang diserap ke dalam tubuhnya terus disempurnakan. Naga kembar melilit di belakangnya melahap dengan kecepatan tinggi, rakus dengan cahaya hitam dan biru berkilauan di tubuh mereka, menerangi ruang pagoda harta karun Linglong. Suatu malam berlalu, Huang Xiaolong membuka matanya dan mengakhiri latihannya untuk hari itu, dan dia keluar dari pagoda harta karun Linglong. Ketika Huang Xiaolong keluar dari pagoda harta karun Linglong, seorang utusan dari istana kerajaan Yuwei tiba di rumah Fei, memberi tahu Fei Hou bahwa ia dianugerahi gelar duke. Judul satu peringkat di atas posisi markis, seorang duke. Setiap kali seorang prajurit markis dari kerajaan masuk ke ranah Xiantian, raja akan memberi gelar duke. Apa yang tidak diduga oleh Huang Xiaolong adalah, raja kerajaan Yuwei tidak hanya meningkatkan Fei Hou menjadi seorang adipati, tetapi dia juga diberi gelar adipati. Harus ditekankan di sini bahwa hanya ahli Xiantian yang diberi hak istimewa untuk dianugerahkan gelar duke. Selain itu, para jenius asli kerajaan Yuwei seperti Yang An hanya memiliki gelar markis, belum lagi Huang Xiaolong, yang bahkan bukan subjek kerajaan Yuwei. Ketika Huang Xiaolong dengan sopan memberitahu utusan itu bahwa dia bukan subjek kerajaan Yuwei, utusan itu tersenyum, Yang Mulia tahu benar Tuan Muda Huang bukan subjek kerajaan Yuwei, tetapi bahkan seseorang yang bukan subjek kerajaan masih dapat menerima gelar duke dari kerajaan Yuwei. Petik 2. Huang Xiaolong menatap Fei Hou. Itu benar, Tuan Muda. Fei Hou mengangguk, menegaskan kata-kata utusan istana. Dia dengan hati-hati berkata, karena itu niat baik Yang Mulia, mengapa Tuan Muda tidak? Kata-kata Fei Hou tertinggal di sini. Mengenai makna Fei Hou, Huang Xiaolong mengerti. Meskipun dengan identitasnya, ia tidak terlalu peduli untuk gelar bangsawan duke, tetapi memilikinya juga bukan sesuatu yang buruk. Ini menambah kenyamanan saat berkeliling di kerajaan Yuwei di masa depan. Dengan demikian, Huang Xiaolong menerima gelar duke dari tangan utusan. Beberapa saat kemudian, utusan berpamitan dengan gembira kepada Fei Hou dan Huang Xiaolong dan kembali ke istana untuk melaporkan tugasnya yang berhasil. Setelah utusan istana pergi, Huang Xiaolong memutuskan untuk berjalan-jalan di kota. Dia telah berada di kota kerajaan Yuwei selama beberapa hari, tetapi dia belum melihat sekeliling kota dengan baik. Dia dan Fei Hou akan kembali ke kerajaan Luotong dalam beberapa hari, jadi dia ingin melihat kota sebelum itu. Ditemani oleh Fei Hou, Huang Xiaolong meninggalkan Fei Mansion, berjalan-jalan di jalanan. Fei Hou telah pergi selama 7 tahun, dan ada banyak perubahan di sekitar kota kerajaan Yuwei. Sudah tengah hari ketika mereka menjelajahi kota, dan melewati lantai hidangan Absolute Lucius yang sama, mereka berdua masuk, memesan 2 kendi berisi anggur api dan beberapa lauk sambil duduk di lantai pertama. Kunjungan Fei Hou dan Huang Xiaolong disambut hangat oleh bos restoran, yang jauh lebih antusias dan penuh hormat dibandingkan dengan yang terakhir kali. Fei Hou maju ke ranah Xiantian sementara Huang Xiaolong mengalahkan Yang An, dan berita ini telah sampai di telinga bos. Terakhir,
Ketika mereka akan pergi dan ingin membayar, bos dengan tegas menolak untuk mengambil koin emas mereka, mengatakan bahwa tidak masalah ketika Huang Xiaolong dan Fei Hou datang karena pengeluaran mereka akan gratis. Karena itu adalah keramah tamahan bos, keduanya tidak menolak. Dengan damai, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, selain berlatih di dalam ruang pagoda harta karun Linglong, Huang Xiaolong akan melatih Asura Sword skill-nya di salah satu halaman Fei Mansion. The Tempest of Hell, Thirst of Asura, Wrath of the Nether King, dan State of Abundant Lightning terus-menerus ditampilkan oleh Huang Xiaolong, dan tangisan sedih dengan pemogokan lampu yang terputus-putus dan gemuruh guru bergemuruh dari halaman rumahnya. Pada hari ini, Huang Xiaolong berlatih keterampilan pedang Asura di halaman ketika tiba-tiba, gempa bumi yang kuat sangat mengguncang tanah selama sedetik. Huang Xiaolong terkejut, dan getaran itu terjadi lagi. Hiasan gunung batu di halaman runtuh ke lantai taman. Gempa kuat datang 5-6 kali sebelum berhenti sama sekali. Kemudian, di cakrawala yang jauh, semburan api yang terbakar muncul entah dari mana, melemparkan bayangan bara api di langit dan memancarkan panas yang menyengat ke 4 arah seperti menggulung gelombang pasang. Orang-orang dari kerajaan Yuwai terkejut melihat pemandangan yang indah di langit. Saat gelombang panas menghantam Yuwai Royal City, suhunya melonjak tinggi, membuat semua orang merasa seperti jatuh ke tungku panas. Ini, mata Huang Xiaolong menyipit. Namun, pada titik ini, gelombang panas surut dengan tiba-tiba seperti itu, lebih cepat dari gelombang malam. Dalam sepersekian detik perubahan, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa pagoda harta karun Linglong di tubuhnya bergetar hebat seolah-olah sesuatu ke arah itu menariknya. Namun, pada saat yang sama, Huang Xiaolong merasakan pagoda harta karun Linglong bergetar pada intinya, perasaan takut seperti sedang menghadapi keberadaan yang membuatnya takut. Kota kerajaan yang ramai menjadi tenang. Tidak lama kemudian, Fei Hou berjalan ke halaman Huang Xiaolong, melaporkan, Tuan Muda, Raja telah menetapkan bahwa kota itu terkunci dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar kota. Kuncian kota. Huang Xiaolong terkejut. Dalam keadaan normal, hanya ketika kerajaan menghadapi krisis akan Royal City berada dalam situasi terkunci. Mungkin itu terkait dengan penglihatan di langit barusan. Pikiran Huang Xiaolong berputar dan dia bertanya, Fei Hou, apa pendapatmu tentang penglihatan itu sebelumnya? Fei Hou merenung dalam diam sejenak sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, seharusnya harta yang dilahirkan akan menyebabkan pemandangan seperti yang baru saja kita lihat. Kelahiran harta. Huang Xiaolong memikirkan reaksi aneh pagoda harta karun Linglong, mungkin, itu adalah harta karun surgawi yang akan segera muncul. Dan jika dia menebak dengan benar, itu haruslah harta yang memiliki peringkat lebih tinggi pada daftar harta karun surgawi daripada pagoda harta karun Linglong yang dimilikinya. Hanya penjelasan ini yang masuk akal bahwa itu akan menyebabkan pagoda harta Linglong gemetar sekarang. Harta surgawi. Harta surgawi yang berperingkat di atas pagoda. Sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong, dan dia menarik napas dalam-dalam. Menilai dari penglihatan sebelumnya yang dikombinasikan dengan respons pagoda harta karun Linglong, dapat ditentukan bahwa harta karun surgawi akan segera muncul di sini. Dia tidak berharap bahwa perjalanan dadakan ke kerajaan Yuwai akan membiarkannya menemukan harta yang dilahirkan. Bab 115, harta karun surgawi akan tampil. Fei Hou, pergi dan tanyakan tentang masalah ini. Huang Xiaolong berbalik ke arah Fei Hou dan memesan dengan tenang, nyaris di atas bisikan. Awalnya, Huang Xiaolong memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari di sini dan kemudian kembali ke kerajaan Luotong. Tetapi sekarang, saat menghadapi peristiwa semacam itu, dia hanya bisa menunda perjalanan pulang untuk sementara waktu. Ya, Sovereign, Fei Hou mengakui dengan hormat, dan dia berbalik dan meninggalkan halaman. Melihat siluet Fei Hou yang surut, tangan Huang Xiaolong mengepal erat di punggungnya, tidak peduli apa, dia harus mendapatkan harta karun surgawi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, manfaat yang diperoleh Huang Xiaolong dari pagoda harta karun Linglong membuatnya menyadari manfaat penting dari harta karun surgawi. Tanpa pagoda harta karun Linglong, bahkan dengan roh bela diri kembarnya yang luar biasa, kecepatan latihannya akan jauh lebih lambat dari sekarang. Jika dia bisa menundukkan harta lainnya dengan nilai yang sama dengan pagoda harta karun Linglong, maka kecepatan kultivasinya akan mencapai ambang batas baru, mungkin menembus ke wilayah Xiantian dalam 2 hingga 3 tahun adalah kemungkinan. Bagaimanapun, Huang Xiaolong memiliki ancaman menggerogoti menjulang di cakrawala yang membuatnya ingin meningkatkan kekuatannya. Kira-kira setelah 1 jam, Fei Hou kembali dan melaporkan ke Huang Xiaolong, Sovereign, aku menemukan informasinya. Tempat visi itu muncul adalah di sekitar Danau Pencerahan. Danau Pencerahan sekitar 300 li dari kota kerajaan Yuwai. Petik 2. Oh, Danau Pencerahan. Huang Xiaolong memandang Fei Hou. Fei Hou dengan cepat menjelaskan, ya, Sovereign, Danau Pencerahan ini memiliki reputasi pemandangan danau terbaik di kerajaan Yuwai kami. Ini sangat besar, meliputi beberapa ribu kilometer persegi. Namun, 100.000 tentara saat ini diposisikan di sana untuk menjaga Danau Pencerahan, tidak ada yang bisa mendekati dalam 100 li. Raja telah menetapkan bahwa mereka yang berani melakukan pelanggaran ke Danau Pencerahan akan dihukum sesuai dengan kejahatan pengkhianatan, kematian di tempat. Petik 2. 100.000 tentara menjaganya, sebuah ujung berkedip melewati mata Huang Xiaolong. Raja kerajaan Yuwai ini bereaksi sangat cepat. Dia mungkin menduga itu terkait dengan harta karun surgawi yang lahir, jadi dia menempatkan begitu banyak tentara di sana. Ya, pasukan negara lain dipanggil balik, aku takut dalam beberapa hari, jumlah tentara yang ditempatkan di Danau Pencerahan akan mencapai setidaknya 3 hingga 400.000. Fei Hou menambahkan, 3 hingga 400.000. Bahkan ahli Xiantian yang kuat dan tangguh akan jatuh menghadapi 300.000 tentara. Alis Huang Xiaolong berkerut. Kamu mundur dulu, tapi terus bertanya tentang situasinya. Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong berbicara. Ya, Sovereign. Fei Hou menjawab dan mundur dengan hormat. Huang Xiaolong jatuh ke dalam suasana hati termenung.
Menilai dari apa yang dikatakan Fei Hou, tidak mungkin untuk masuk ke danau pencerahan, satu-satunya pilihan adalah menyelinap masuk dengan penyamaran atau penyembunyian. Namun, bahkan dengan kemampuan arwahnya, penyembunyian ruang, ingin menyelinap ke danau tanpa diketahui dengan begitu banyak prajurit yang menjaga tidaklah mudah. Memikirkan situasi dengan masa 400 tentara di satu tempat, itu berarti dalam jarak setiap 100 meter, akan ada tim prajurit yang berjaga-jaga. Sepertinya aku hanya bisa bertindak sesuai situasi. Huang Xiaolong berpikir sendiri. Secara umum, harta karun surgawi akan lahir sekitar 60 hari setelah penglihatan terwujud di langit. Karena itu, Huang Xiaolong tidak terburu-buru. Saat ini, ia tidak memiliki pilihan lain selain menunggu. Langit perlahan berubah gelap, menandakan akhir hari yang lain. Dibandingkan dengan kota kerajaan Yuwei yang ramai dan semarak, hari ini, suasananya sepertinya tak ada artinya. Seseorang hampir tidak dapat melihat orang normal di jalanan karena sebagian besar tentara berpatroli. Huang Xiaolong duduk bersila di ruang pagoda harta karun Linglong, menelan satu Fire Dragon Pearl dan berlatih Asura Tactics. Ketika mereka melakukan perjalanan melalui hutan Silvermon, Huang Xiaolong mengumpulkan cukup inti binatang buas untuk membunuh binatang buas iblis, dan ada lebih banyak dari mereka di cincin Asura. Dia tidak perlu khawatir kehabisan pasokan tanpa melakukan perjalanan ke hutan Silvermon, jumlah kor binatang buas di dalam cincinnya sudah cukup untuk bertahan 1 tahun. Malam berlalu, dan Huang Xiaolong keluar dari pagoda harta karun Linglong keesokan harinya, dan datang ke halaman, ia mulai berlatih keterampilan pedang Asura, Ethereal Palm, dan Collapse Fist. Di tengah-tengah pelatihannya, Fei Hou datang. Melaporkan kepada Huang Xiaolong, dia mengatakan desas-desus tentang harta karun besar yang muncul di dekat danau pencerahan telah menyebar melalui kota kerajaan dan kota-kota terdekat. Mendengar ini, banyak ahli mulai bergegas ke daerah danau pencerahan, tetapi kebanyakan dari mereka ditangkap oleh tentara yang berpatroli, dan pertempuran pecah. Selain beberapa ahli Xiantian yang berhasil melarikan diri, para penyintas lainnya tewas di tempat oleh para prajurit. Mendengarkan laporan Fei Hou, Huang Xiaolong mengangguk, dia diam-diam senang di hatinya. Seperti yang dia duga, pesan tentang harta karun besar yang muncul di danau pencerahan telah menyebar. Dia percaya bahwa seiring desas-desus menyebar semakin luas, jumlah ahli yang akan menuju danau hanya akan meningkat, dan pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih kacau. Dalam spiral kekacauan itu ada peluangnya. Huang Xiaolong bertanya kepada Fei Hou beberapa pertanyaan tentang lingkungan dan situasi danau pencerahan dan meminta Fei Hou untuk terus mengawasi hal-hal. Beberapa hari berlalu sejak itu. Setiap hari, Fei Hou akan datang sekali untuk melaporkan situasi terakhir dari danau pencerahan kepada Huang Xiaolong. Banyak hal terjadi seperti prediksi Huang Xiaolong, 1 orang menyebarkan berita ke 10 orang, 10 menyebar ke 100, 100 menyebar ke ribuan. Berita tentang harta besar yang muncul di danau pencerahan telah meledak, dan seluruh kerajaan Yuwei telah mempelajarinya, dan para ahli bergegas ke tempat yang jauh dan dekat dengan kerajaan Yuwei. Para ahli dari berbagai kekuatan menemukan cara untuk menyelinap melewati para prajurit ke dalam danau pencerahan untuk memeriksa situasi, karena jumlah ahli meningkat, konflik antara pasukan ini dan tentara yang berjaga menjadi lebih sering dan intens. Tekanan pada tentara semakin berat seperti gunung. Huang Xiaolong membiarkan Fei Hou mundur. Pada tingkat ini, dalam tidak lebih dari setengah bulan, pasukan tetangga akan tiba. Tekanan pada tentara akan berlipat ganda, 3 kali lipat, dan situasinya akan semakin kacau balau diantisipasi oleh Huang Xiaolong. Malam. Di tengah halaman, Huang Xiaolong berdiri dengan kaki kirinya melangkah jauh ke kiri, dan tubuh bagian bawahnya membungkuk menjadi setengah jongkok dengan siku diposisikan dekat dengan pinggangnya. Lengannya lurus dengan telapak tangan menghadap ke atas seperti sedang memegang beban yang sangat berat, dan sesaat kemudian, sikunya diluruskan dan rileks. Tindakan ini diulang berkali-kali ketika Huang Xiaolong mengendalikan napasnya, dan energi spiritual yang tak terlihat datang bergulung padanya. Seiring peningkatan pertempuran Ki Huang Xiaolong, pelatihan bodi metamorfose skripturenya telah mencapai tahap 8, 3 diagram diterain. Atau lebih tepatnya dikatakan, puncak tahap 8, dia akan bisa memasuki tahap 9 segera, The Azure Dragon Claws Stretched Out. Huang Xiaolong terus-menerus bernapas sesuai dengan ritme tertentu, dan ada kabut putih berputar-putar di atas kepalanya, memutar ke dalam bentuk bunga, 3 dari mereka tepatnya. Sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuh Huang Xiaolong, terakumulasi dalam dantiannya dekat dengan pusarnya, dan ketika dia mengumpulkan kekuatan internal dalam dantiannya, pertempuran ki di laut ki-nya dan kekuatan internal dalam dantiannya beresonansi satu sama lain. Sekarang, dengan hanya mengandalkan kekuatan internalnya, dia bisa membunuh Orde ke-9 rata-rata. Saat Huang Xiaolong bernafas, setiap interval antara napas menjadi lebih lama seolah-olah dia tenggelam dalam mode pernapasan kura-kura. 1. Ketika Huang Xiaolong mencapai tahap 10 dari kitab metamorfosis tubuh dan menerobos ke ranah Xiantian, menggunakan kekuatan internal, ia bisa bertahan di bawah air selama 10 hari, atau bahkan setengah bulan tanpa masalah. Hari-hari berlalu seperti ini selama 10 hari. Selama 10 hari terakhir di halaman, Huang Xiaolong menghabiskan waktu berlatih Asura Tactics, Body Metamorphosis Scripture, Asura Sword Skill, Ethereal Palm, dan Collapse Fist. Dalam 10 hari ini, situasi di Danau Pencerahan telah menjadi semakin anarkis, pasukan kerajaan tetangga telah tiba di daerah Danau Pencerahan dan bentrokan hebat dengan korban tewas meningkat setiap hari. Jumlah tentara yang ditempatkan di dekat danau telah meningkat menjadi 400.000, namun itu masih merupakan upaya yang sulit untuk menangkis pasukan yang datang berbondong-bondong, tentara sudah hampir pingsan karena tekanan. Permukaan air di Danau Pencerahan naik secara khas, dan permukaannya bergelombang karena amarah ketika tangisan aneh keluar dari dasar Danau Pencerahan. Semua tanda ini menunjuk pada harta karun besar yang akan keluar. Article 2 of 2. Bab 116, Intervensi Kekaisaran Duanren. Namun, dengan situasi anarkis saat ini,
Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk sampai ke Danau Pencerahan, dia terus berlatih di halaman setiap hari, menunggu waktunya untuk melihat apa yang terjadi. Yang benar adalah, itu akan sia-sia bahkan jika Huang Xiaolong bergegas ke Danau Pencerahan karena ada cukup waktu sampai harta karun surgawi lahir. Selain itu, tentara kerajaan Yuwei masih berjaga di daerah itu dan mereka belum mundur. Poin paling penting adalah bahwa harta karun surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditundukkan oleh siapapun, sama seperti pagoda harta karun Linglong, salah satu dari 10 treasures surgawi teratas mensyaratkan orang-orang dengan talenta roh bela diri kelas 13 ke atas untuk mengendalikan mereka. Karena itu, 5 hari baru saja datang dan pergi. Pada hari kelima, ketika Huang Xiaolong berlatih di halaman, Fei Hou datang dan melaporkan kepadanya, Sovereign, bawahan ini telah menemukan bahwa Sekte Pedang Besar Kerajaan Baolong ada di sini. Sekte Pedang Besar. Sebuah ujung berkilau di mata Huang Xiaolong, siapa? Fei Hou menjawab dengan hormat, Yu Chen dan Lin Xiren ada di sini. Mereka membawa cukup banyak tetua dan murid Big Sword Sekte. Petik 2. Sekte Pedang Besar sebelumnya, Tuan Sekte Pemimpin Liu Wei, Yu Chen. Setelah Liu Wei terbunuh di Huang Klan Manor oleh Marsal Hao Tian, kakaknya, Lin Xiren, mengambil alih posisi pemimpin sekte. Tanpa diduga, keduanya datang ke sini. Selain Sekte Pedang Besar, Patriarki Keluarga Bela Diri Kerajaan Baolong, Ning Wang, juga ada di sini secara pribadi. Fei Hou kemudian menambahkan, oh, Patriark Keluarga Marsial Ning Wang juga datang. Huang Xiaolong memandang Fei Hou. Ya, juga Sekte Pedang Jubah Ungu dari Kerajaan Laut Awan dan pemimpin sekte mereka membawa banyak orang ke sini. Fei Hou mengangguk, termasuk Paviliun Awan Clear Cloud Sea Kingdom. Fei Hou melaporkan satu persatu pasukan dan kekuatan mereka yang telah bergegas ke Kerajaan Yuwei selama beberapa hari terakhir ke Huang Xiaolong. Sekte Pedang Ungu Jubah, Sekte nomor 1 Cloud Sea Kingdom. Clear Cloud Pavilion adalah kekuatan dagang terbesar Kerajaan Cloud Sea dan pengaruhnya mencakup seluruh Cloud Sea Kingdom, mereka bahkan membuka banyak cabang Clear Cloud Pavilion di kerajaan tetangga. Sepertinya banyak orang datang. Ketika Fei Hou selesai melaporkan, senyum samar melintas di wajah Huang Xiaolong, suasana di sekitar Danau Pencerahan akan lebih hidup dalam beberapa hari mendatang. Meskipun ada banyak kekuatan yang kuat yang telah tiba, Huang Xiaolong senang bukannya khawatir, seperti yang dia katakan sebelumnya, semakin banyak kekuatan semakin baik, semakin kacau semakin baik. Sementara Fei Hou sedang memperbarui Huang Xiaolong tentang gerakan baru-baru ini di Danau Pencerahan, Raja Kerajaan Yuwei, Fan Ze, juga mendengarkan laporan dari Panglima Angkatan Darat Marsekal yang bertanggung jawab menjaga Danau Pencerahan, dan kerutan di alisnya semakin dalam. Dan lebih dalam. Yang mulia, ada semakin banyak pasukan yang tiba di Danau Pencerahan, Sekte Pedang Besar Kerajaan Baolong, Keluarga Marsial Ning, 9 Phoenix Valley, dan Sekte Pedang Ungu Jubah Kerajaan Laut Awan. Bahkan Clear Cloud Pavilion telah mengirim seseorang ke sini. Lebih jauh lagi, baru saja, Panglima Angkatan Darat yang menjaga Danau Pencerahan bernama Chen Tong ini mulai ragu-ragu menyelesaikan laporannya. Berbicara, baru saja apa? Fan Ze bertanya dengan suara serius. Baru saja, Kerajaan Baolong, Kerajaan Laut Awan, Kerajaan Empat Musim, Kerajaan Big Tusker, sejumlah utusan kerajaan ini bersekutu bersama dan datang kepada kami mengatakan bahwa jika kita tidak menarik pasukan yang ditempatkan di sekitar Danau Pencerahan, maka 7 kerajaan akan bergandengan tangan dan menyerang kerajaan Yuwei kami. Kepala Marsal Chen Tong melaporkan dengan jujur. Apa, mereka berani? Kerajaan kecil ini, jika aku tidak menunjukkan beberapa warna dan mereka akan berani membalikkan langit. Sang pangeran, Fan Yize, yang duduk di atas tahta pangeran sangat marah ketika mendengar ini. Biasanya, kerajaan-kerajaan kecil ini selalu menunjukkan sikap hormat di depan kerajaan Yuwei, belum lagi mengeluarkan kentut, mereka bahkan tidak berani bernapas sedikit lebih keras. Sekarang, mereka benar-benar memiliki keberanian untuk bersatu melawan kerajaan Yuwei. Mendengar ini, cahaya tajam berkilau di mata Raja Kerajaan Yuwei, Fan Ze, memancarkan sikap agung yang tak terlihat dari seorang raja, menyebabkan kepala Marsekal Chen Tong membungkuk di kepalanya ketika butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Terus memiliki tentara yang menjaga Danau Pencerahan, namun, mundur dan jaga satu arah dan singkirkan larangan militer. Petik 2. Jagalah satu sisi, dan batalkan larangan militer. Kepala Marsal Chen Tong terperangah. Meskipun tentara tidak ditarik, menghapus larangan militer sama dengan membiarkan banyak pasukan yang berbeda datang dan pergi di Danau Pencerahan sesuka mereka. Ini adalah kompromi untuk 7 kerajaan kecil yang menyamar. Ayah kerajaan, kita tidak bisa membatalkan larangan militer. Pangeran Fan Yize keberatan dengan cemas, harta yang dilahirkan di Danau Pencerahan kali ini sangat mungkin adalah. Cukup, jangan katakan lagi. Raja Yuwei mengangkat tangan untuk memotong kata-kata putranya, dan berkata kepada Chen Tong, aku akan mengirim 3 ahli Xiantian dari istana untuk membantu kamu, tidak peduli apa, harta karun besar di Danau Pencerahan tidak dapat jatuh ke tangan orang lain. Petik 2. 3 ahli Xiantian. Mata Chen Tong berbinar, dan mengakui raja dengan hormat, iya tolong yakinlah yang mulia, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan harta karun besar. Petik 2. Pergi sekarang. Tidak lama setelah itu, para prajurit militer di sekitar Danau Pencerahan mundur ke satu arah dan berita tentang larangan militer yang ditarik kembali menyebar dengan cepat. Fei Hou segera membawa berita ini ke Huang Xiaolong begitu dia mendapatkannya. Oh, larangan militer dicabut. Huang Xiaolong senang dengan pesan ini. Itu benar, berdaulat apakah kita menuju ke Danau Pencerahan sekarang? Fei Hou bertanya. Huang Xiaolong tampak muram ketika dia bertanya, menurut perkiraanmu, kapan harta besar di Danau Pencerahan ini akan lahir? Fei Hou tertegun. Huang Xiaolong akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya, dan dia merenung sejenak dan menjawab, mungkin dalam 10 hari lagi. Huang Xiaolong mengangguk, kalau begitu kita tunggu sebentar. Karena larangan militer dibatalkan,
pasukan yang bertempur akan bergegas saling bersaing untuk memasuki danau terlebih dahulu, menciptakan beberapa waktu yang paling bergejolak. Itu tidak cocok untuk masuk pada jam sibuk ini. 3 hari berlalu. 3 hari terakhir ini, frekuensi Fei Hou datang dan melaporkan situasi terakhir ke Huang Xiaolong naik, sebanyak beberapa kali sehari. Dengan gelombang prajurit yang tinggi ke dalam danau pencerahan, konflik kepentingan menjadi lebih umum, dan pertempuran menjadi lebih brutal dan intens dibandingkan dengan periode ketika larangan militer diberlakukan. Situasi saat ini dapat digambarkan sebagai sungai darah. Pada hari ke-10, ketika Huang Xiaolong berlatih keterampilan pedang Asura di halaman seperti yang telah dilakukannya setiap hari, Fei Hou berjalan dengan ekspresi serius. Melihat wajah Fei Hou, Huang Xiaolong menghentikan sementara tindakannya. Sovereign, aku baru saja mendapat kabar bahwa Kekaisaran Duanren mengirim seseorang ke sana. Berhenti di depan Huang Xiaolong, Fei Hou melaporkan informasi baru ini. Kekaisaran Duanren. Hati Huang Xiaolong jatuh dengan, kadang, dia sangat terkejut dengan berita itu. Tapi, Kekaisaran Duanren terletak lebih dari 1 juta li jauhnya dari sini, bahkan mempertimbangkan kecepatan seorang ahli alam Sein, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai kerajaan Yuwei dari Kekaisaran Duanren dalam waktu 1 bulan. Meskipun begitu, orang-orang dari Kekaisaran Duanren sudah tiba. Apa yang terjadi? Kekaisaran Duanren menggunakan artefak ruang waktu tingkat Sein. Mengetahui keraguan dalam hati Huang Xiaolong, Fei Hou menjelaskan lebih lanjut. Artefak ruang waktu tingkat Sein. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong mendengar hal seperti itu. Fei Hou mengangguk sebagai penegasan, ya, artefak ruang waktu ini adalah alat terbang yang dibangun oleh para ahli alam Sein. Itu bisa berpindah-pindah melalui ruang dan dengan kecepatan tinggi juga. Namun, di seluruh Kekaisaran Duanren, hanya klan Kekaisaran yang memilikinya. Petik 2. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dia tidak berharap Kekaisaran Duanren akan memiliki artefak ruang waktu seperti ini. Dengan campur tangan Kekaisaran Duanren dalam masalah ini, segalanya menjadi lebih rumit. Apakah ada ahli alam Sein di dalam mereka? Tanya Huang Xiaolong. Fei Hou menggelengkan kepalanya, aku masih belum bisa memastikan apakah ada pakar alam Sein pada saat ini, tetapi sudah dipastikan bahwa pangeran kedua Kekaisaran Duanren ada di sini, Duan Wuhen. Duan Wuhen. Huang Xiaolong memandang Fei Hou. Ya, Duan Wuhen ini memiliki bakat tertinggi di antara banyak pangeran dan putri Kekaisaran Duanren, yang paling disukai oleh Kaisar Duanren. Fei Hou melaporkan, berkultivasi hanya selama 200 tahun, dia sudah menjadi Orde ke-9 Xiantian ahli. Perintah Xiantian ke-9. Meskipun Orde Xiantian ke-9 bukanlah alam Sein, itu sangat dekat dengan keberadaan menakutkan dari alam Sein. Lalu, apakah kamu tahu apa roh bela diri Duan Wuhen ini? Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain. Bab 117, Duan Wuhen. Menggelengkan kepalanya, Fei Hou berkata, tidak ada yang tahu apa itu roh bela diri Duan Wuhen, dikatakan bahwa dia tidak pernah menunjukkan semangat bela dirinya di depan umum. Petik 2. Huang Xiaolong merenungkan masalah ini, tidak ada yang tahu tentang roh bela diri Duan Wuhen, atau dia harus mengatakan orang-orang yang tahu sudah mati, dibungkam oleh Duan Wuhen. Jadi, tidak ada seorang pun di dunia luar yang memiliki petunjuk tentang roh bela dirinya. Namun, Duan Wuhen ini bisa menumbuhkan hingga Xiantian Nin Order dalam waktu singkat 200 tahun, jadi tidak diragukan lagi tingkat semangat bela dirinya tidak rendah. Kelas 12, atau, melihat Huang Xiaolong dalam pikiran yang mendalam, Fei Hou tidak berani membuat suara untuk mengganggu. Sovereign, bagaimana kita harus melanjutkan sekarang? Beberapa saat kemudian, Fei Hou dengan hati-hati bertanya dengan suara rendah. Huang Xiaolong ditarik keluar dari keheningannya, bersiaplah, kita akan pergi ke danau pencerahan besok. Meskipun intervensi Kekaisaran Duanren menambahkan variabel yang tidak diinginkan pada situasi tersebut, Huang Xiaolong bertekad untuk mendapatkan harta karun surgawi yang muncul di danau pencerahan. Ini adalah kesempatan baginya. Hanya dengan penambahan treasure surgawi ini ia dapat menembus ke wilayah Xiantian dengan kecepatan tercepat, dan itu adalah kartu truf lain melawan kakak senior Chen Tianqi. Fei Hou mengakui perintah Huang Xiaolong dengan hormat dan mundur dari halaman. Setelah Fei Hou pergi, Huang Xiaolong memasuki ruang pagoda harta karun Linglong, menelan mutiara naga api, dan terus berlatih. Gunung Arsan, dekat danau pencerahan. Gunung-gunung memeluk danau pencerahan di dada mereka, dan Gunung Arsan adalah gunung tertinggi dan terbesar di sekitarnya. Di puncak Gunung Arsan berdiri seseorang yang mengenakan jubah kuning keemasan dan tampak seperti seorang pria parubaya berusia 30-an. Ada 8 naga kuat seperti manusia hidup yang disulam di jubah kuning gelapnya. Pria parubaya itu berdiri diam di sana dengan tangan di belakang punggungnya, memandang ke arah danau pencerahan di hadapannya. Berdiri di puncak Gunung Arsan, orang bisa melihat seluruh danau dalam sekejap. Meskipun pria parubaya itu hanya berdiri di sana dengan tenang, momentum yang luar biasa datang dari tubuhnya, memancarkan aura mulia yang tak terlihat dari seseorang di atas orang lain seolah-olah dia adalah langit di atas dan yang lainnya ada di kakinya. Pada saat ini, sekelompok orang mencapai puncak Gunung Arsan dari kaki gunung, dan mereka menghentikan langkah mereka 10 meter dari pria parubaya berjubah kuning. Masing-masing memiliki ekspresi hormat di wajah mereka ketika mereka memberi hormat. Kami, para menteri yang rendah hati, menghormati Yang Mulia Pangeran Kedua. Di tengah-tengah kelompok orang ini, Raja Kerajaan Yuwei, Fan Ze, adalah salah satunya. Orang-orang ini berasal dari kerajaan Yuwei serta utusan dari kerajaan tetangga. Kerajaan Yuwei, kerajaan Baolong, dan yang lainnya bersumpah setia pada Kekaisaran Duanren. Itu sebabnya meskipun Fan Ze adalah raja sebuah kerajaan, mereka juga adalah subjek Kekaisaran Duanren. Ketika kelompok orang ini mengetahui kedatangan Duan Wuhen di danau pencerahan, semua orang bergegas ke sana untuk memberikan penghormatan. Duan Wuhen hanya berdiri dengan tangan tergenggam di belakangnya, sebuah suara apatis melayang dengan angin sepoi-sepoi lembut bangkit. Sangat wajib, Yang Mulia Pangeran Kedua.
Fan Ze dan semua orang berterima kasih dengan hormat dan perlahan bangkit. Meskipun aku di sini di Danau Pencerahan, kalian semua tidak punya alasan untuk khawatir. Ketika harta karun besar muncul dalam beberapa hari mendatang, aku akan mengizinkan kamu semua untuk bergabung dalam pertempuran. Duan Wuhen mengumumkan. Mendengar kata-kata ini, semua orang dalam grup diam-diam bahagia di hati mereka. Ini adalah pertanyaan yang paling mereka khawatirkan. Banyak mewajibkan Yang Mulia Pangeran Kedua. Duan Wuhen melambaikan tangannya, kalian semua bisa pergi sekarang. Mengakui perintah untuk pergi, sekelompok orang mundur dari pandangan dan meninggalkan gunung. Ketika semua sudah pergi, ahli yang mengikuti Duan Wuhen dari Kekaisaran, Sun Liang, menghampirinya sambil berkata, Yang Mulia, kamu membiarkan mereka bertarung demi harta, pada saat itu, bukankah itu? Wajah tenang Duan Wuhen tenang, jadi bagaimana jika aku membiarkan mereka mencoba keberuntungan mereka? Apakah kamu pikir harta karun surgawi adalah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh badut-badut ini? Membiarkan mereka memiliki sepotong harapan bukanlah hal yang buruk, masih ada 10 tahun sampai pemilihan murid Dewa Templar. Harta karun surgawi Danau Pencerahan ini hanya bisa menjadi milikku. Petik 2. Sun Liang berkata, ketika harta karun surgawi lahir, hanya Yang Mulia Kekaisaran yang memiliki kemampuan untuk menaklukkannya, dan 10 tahun kemudian, Yang Mulia Kekaisaran mutlak akan dipilih sebagai murid Dewa Templar. Duan Wuhen mengangguk, matanya menatap ke cakrawala yang jauh. Langit berangsur-angsur gelap ketika malam turun dan surut lagi ketika pagi tiba. Ketika cahaya pertama tiba, Huang Xiaolong mengakhiri latihannya dan keluar dari ruang pagoda harta karun Linglong. 1 bulan pelatihan terfokus telah meningkatkan kekuatan Huang Xiaolong sekali lagi secara eksponensial, sedangkan langkah State of Abundant Lightning sekarang jauh lebih mematikan dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengalahkan Yang An. Keluar dari pagoda harta karun Linglong, Huang Xiaolong melihat bahwa Fei Hou sudah menunggunya. Huang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan Fei Mansion dan langsung menuju ke arah Danau Pencerahan. Selain Fei Hou, Huang Xiaolong tidak membawa satu orang pun ekstra, semakin banyak orang dalam perjalanan ini, semakin banyak perhatian yang tidak perlu mereka tarik. Larangan militer di Danau Pencerahan dibatalkan dan hukum perang di kota kerajaan Yuwei juga dicabut. Keduanya meninggalkan kota dengan lancar. 2 jam kemudian, mereka tiba di Danau Pencerahan. Berdiri di depan danau aquamarin yang jernih, Huang Xiaolong merasa agak sedih. Setelah harta karun surgawi lahir, berapa banyak darah orang yang akan membuat danau yang jernih dan jernih ini berwarna merah tua. Sovereign, mari kita mencari tempat untuk beristirahat untuk sementara waktu. Fei Hou bertanya beberapa saat kemudian. Huang Xiaolong mengangguk. Tepat ketika mereka berbalik ingin pergi, tangisan aneh, sedih datang dari dalam danau, kadang-kadang tajam dan kadang-kadang terdengar seperti seseorang mendesah dengan ratapan, dipenuhi dengan kemarahan penuh kesedihan yang menunggu untuk keluar, membuat orang tidak nyaman mendengarnya. Petik 2. Sejak manifestasi penglihatan terjadi sebulan yang lalu, suara aneh semacam ini mulai bergema dari Danau Pencerahan, dan frekuensinya tumbuh semakin sering, hampir sekali setiap jam, jelas Fei Hou. Huang Xiaolong berbalik, melihat ke tengah-tengah Danau Pencerahan di mana teriakan aneh itu berasal, permukaan danau yang awalnya tenang mulai beriak dan melonjak dalam kekacauan, mirip dengan binatang buas yang mengancam yang akan membebaskan diri dari dasar danau. Dan pada titik ini, pagoda harta karun Linglong di dalam tubuh Huang Xiaolong bergetar dan menunjukkan tanda-tanda terbang keluar. Huang Xiaolong tertegun, dia dengan cepat memanfaatkan tubuh Linglong emas, baru saat itulah pagoda harta Linglong menjadi sunyi. Permukaan danau juga kembali ke ketenangan sebelumnya setelah tangisan aneh berhenti. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong kepada Fei Hou. Dia memiliki perasaan bahwa harta karun surgawi akan muncul dalam 2 hari ke depan. Frekuensi tinggi tangisan aneh yang datang dari danau adalah salah satu indikasi firasatnya. Meninggalkan, mereka menemukan puncak di dekat danau. Menemukan tempat, keduanya duduk bersila saat mereka menunggu dengan sabar untuk kelahiran harta karun surgawi. Mengintai dari puncak gunung tempat mereka berada, mereka dapat melihat sebagian besar wilayah Danau Pencerahan dengan jelas. Itu tempat yang bagus. Namun, hampir segera setelah Huang Xiaolong dan Fei Hou duduk, sebuah kelompok yang terdiri dari pria dan wanita muda, kira-kira 20 orang secara total yang mengenakan jubah hitam lembut dengan totem burung mistis yang disulam di dada mereka, mendatangi mereka. Ketika kelompok pria dan wanita muda ini berhenti di depan Huang Xiaolong dan Fei Hou, salah satu pria muda berjalan keluar dari kelompok itu dan berkata kepada Huang Xiaolong, adik lelaki ini, kami menyukai lokasi ini terlebih dahulu sebelum kamu, kami akan menyusahkanmu untuk meninggalkan tempat ini sekarang. Petik 2. Fancy dulu. Ekspresi Huang Xiaolong tetap menyendiri, bagaimana jika kita menolak untuk pergi? Bajingan kecil, jangan memaksakan keberuntunganmu. Seorang pemuda lain keluar dari kelompok itu, saudara senior Wu memberitahu kamu untuk pergi, jadi kamu seharusnya bersyukur dengan kau tahu dan pergi dengan patuh. Jika kamu tidak membohongi saat ini, jangan salahkan kami karena menjadi tumpul. Petik 2. Apa gunanya berbicara begitu banyak dengan mereka, naik dan bunuh saja mereka, bukankah masalahnya akan lebih cepat dan lebih mudah seperti itu? Pada titik ini, seorang wanita muda lain dari kelompok itu menyela. Pria muda pertama yang berbicara menatap Huang Xiaolong dan berkata, adik, kamu juga mendengar apa yang mereka katakan, temperamen Junior Brothers and Junior Sisters aku tidak sebagus milik aku. Menurut pendapat aku, kamu sebaiknya pergi dengan cepat. Tidak layak kehilangan nyawa kamu hanya untuk satu tempat. Petik 2. Huang Xiaolong dan Fei Hou bertukar pandang dan berdiri. Bab 118, merangkak dari sini. Senyum yang cemerlang melintas di wajah saudara senior Wu yang melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou berdiri, memuji mereka dengan murah hati, adik kecil benar-benar adalah seseorang yang tahu bagaimana membengkokkan tempat angin bertiup, orang yang bijaksana. Dia menganggap kedua orang itu berdiri karena Huang Xiaolong telah menimbang situasi dengan benar dan berencana untuk pergi. Tunggu, kakak senior Wu, bukankah terlalu murah hati membiarkan mereka pergi begitu mudah?
Pria muda jangkung dan kurus yang berbicara sebelumnya tiba-tiba berbicara lagi. Benar, mereka tidak bisa pergi dari sini begitu saja. Seorang pria muda lain dalam kelompok itu, yang gemuk mendukung. Saudara senior Wu memandangi dua saudara lelaki juniornya dengan masam, ini. Pria muda jangkung dan kurus mengarahkan kata-katanya pada Huang Xiaolong dan Fei Hou, demi kakak senior Wu, kami tidak akan membuatmu malu. Bagaimana dengan ini, kalian berdua bisa pergi tetapi kamu harus merangkak lewat sini. Kemudian, dia berdiri di tengah jalan dan merentangkan kakinya, satu jari menunjuk ke bawah selangkangannya. Para pria dan wanita muda dari kelompok tertawa terbahak-bahak sambil menonton dari samping. Kemudian, saudara senior Wu berbalik ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou dengan ekspresi yang sulit di wajahnya. Adik kecil, maaf, maksud aku adalah membiarkan kamu meninggalkan tempat ini dengan damai, tetapi sepertinya saudara junior aku bermaksud agar kamu pergi dengan merangkak di bawah celananya. Aku hanya bisa sedikit salah denganmu. Petik 2. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dengan tawa parau pada akhirnya. Bagaimana kalau kamu mengucapkan kata-kata yang baik dan memohon kepada saudara juniorku, mungkin dengan cara ini kamu mungkin tidak perlu merangkak di bawah celananya untuk pergi. Dia menyarankan sambil tertawa dengan cara yang tidak terkendali. Namun, sebelum nada tawa pertama jatuh, sebuah cakar melintas dan suara tawa renyahnya tiba-tiba dipotong pendek. Dia menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan takut. Pada titik ini, tangan Huang Xiaolong menggenggam erat tenggorokannya, menghancurkan tenggorokannya saat darah perlahan-lahan menyembur keluar. Siapa yang memberitahumu bahwa kami ingin pergi? Mata dingin Huang Xiaolong menatap brother senior Wu ini dan kemudian tangannya memberikan sedikit tekanan lebih, suara patah tulang pecah sekeras petir. Mata saudara senior Wu menonjol dari rongga matanya saat dia menatap Huang Xiaolong dengan takut. Pada saat berikutnya, kepalanya terkulai lemas ke satu sisi dan tubuhnya jatuh ke tanah. Sekelompok anak muda menyaksikan dengan bingung ketika Huang Xiaolong meremukkan tenggorokan saudara senior Wu. Tawa mereka menghilang, pergantian peristiwa terlalu tiba-tiba. Ini termasuk pria muda kurus tinggi berdiri di tengah jalan dengan kakinya menyebar menunggu Huang Xiaolong dan Fei Hou merangkak ke bawah. Dia membatu seperti patung, tetap dalam posisi yang sama. Selanjutnya, kakinya yang menyebar mulai gemetar tak terkendali. Dalam sepersekian detik bawah tubuh lembut brother senior Wu jatuh ke tanah, Fei Hou di belakang Huang Xiaolong melintas, dan dalam sekejap mencapai pria muda kurus tinggi itu. Mengangkat satu kaki ke atas, Fei Hou mengirim tendangan kejam ke arahnya. Namun, tendangan itu tidak mengarah ke dada, tendangan Fei Hou langsung ke tengah sel 4x4 ngan pria muda itu. Suara yang jernih dan renyah terdengar tidak berbeda dengan suara memecahkan telur. Pria jangkung dan kurus mengeluarkan lolongan tragis seperti babi memekik ketika disembelih saat dia mencengkeram, alatnya, melompat-lompat kesakitan. Benda aku. Masalahku rusak. Dia berteriak dengan tidak masuk akal. Pada saat ini, sisa kelompok akhirnya pulih kembali. Kakak senior Zhang. Lemak itu bergegas menuju pria muda kurus tinggi dan bertanya dengan cemas, Kakak Zhang, seberapa parah kamu terluka? Jelas, kata-katanya tidak berguna, alat pria muda kurus tinggi itu dihancurkan, seberapa baik dia bisa ongkos. Sisanya mengepung Huang Xiaolong dan Fei Hou di tengah dengan tindakan cepat. Kamu benar-benar berani membunuh murid dari 9 Phoenix Valley aku. Wanita muda yang ingin membunuh Huang Xiaolong dan Fei Hou segera berteriak. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Balas Huang Xiaolong. Faktanya, dia sudah tahu kelompok pria dan wanita muda ini adalah murid dari 9 Phoenix Valley. Suatu ketika sedang berlatih di hutan Silvermon, dia menemukan pohon sikas di gua bawah tanah dan juga membunuh 2 murid dari 9 Phoenix Valley pada waktu itu. Dia bahkan menemukan buku berjudul Treasure Mirror dari salah satu mayat. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Kemarahan wanita muda itu memuncak mendengar jawaban Huang Xiaolong. Namun, sama seperti dia ingin menyerang, seorang wanita muda di belakangnya menahannya dan membujuk, Kakak Feng, belum terlambat untuk bergerak setelah Tuan ada di sini. Saudara senior Wu adalah Ordo ke-8 awal sedangkan saudara senior Zhang adalah puncak Ordo ke-7, terlepas dari kekuatan mereka, tak satu pun dari mereka berhasil menghindari serangan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Menurut pendapat gadis itu, meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, itu bukan jaminan bahwa mereka bisa melawan dua lawan ini. Saudari senior Feng ragu-ragu ketika mendengar ini. Menonton reaksi mereka, Huang Xiaolong mengirim Fei Hou sinyal mata dan Fei Hou mengangguk dengan tajam. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan terayun keluar, sinar cahaya pedang berkedip dan menghilang. Pria muda jangkung kurus yang melompat kemana-mana sambil memegangi sel 4x4 ngan celananya sambil melolong, tiba-tiba menghentikan semua gerakan tanpa ada indikasi. Tangannya mengendur, mata terbelalak saat jatuh ke tanah. Darah merah cerah menyembur keluar seperti air mancur. Kakak senior Zhang. 9 murid Phoenix yang mengelilingi Huang Xiaolong dan Fei Hou dalam lingkaran berteriak dan berteriak, ketakutan. Lemak itu mundur ketakutan. Tapi, saat dia mundur, Fei Hou mengayunkan pedang panjangnya lagi dan sinar pedang lain berlalu, seperti pria muda jangkung kurus, lemaknya jatuh lemas. Menyaksikan pria jangkung, kurus dan berlemak itu terbunuh hanya dengan satu serangan dari pedang panjang Fei Hou, murid 9 lembah Phoenix yang tersisa berubah menjadi hijau. Semua orang jangan takut, kita. Sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, dia merasa tenggorokannya terjepit erat, dan tidak bisa bernapas ketika murid-muridnya menyusut ketakutan-ketakutan ketika dia melihat itu adalah Huang Xiaolong di ujung lengan. Dia berjuang untuk mengatakan berbicara. Cahaya dingin bersinar di mata Huang Xiaolong, memberikan tekanan pada tenggorokannya dan sister senior Feng ini meninggal dengan mulut ternganga. Kamu benar, tidak perlu omong kosong, langsung membunuh adalah cara terbaik. Huang Xiaolong menggumamkan kesepakatan dengan ekspresi dingin di wajahnya, tangan kanannya melepaskannya dan tubuh itu roboh ke tanah. Jeritan 9 Phoenix Valley memenuhi udara, dan mereka mundur sejauh mungkin dari Huang Xiaolong. Fei Hou tetap berdiri di tempat yang sama.
Mengangkat pedangnya yang panjang, dia membuat gerakan yang dianggap sangat aneh di mata murid 9 lembah Phoenix. Fei Hou mengarahkan ujung pedang ke langit dan menebas dengan tindakan tiba-tiba. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang panjang seperti bunga yang mekar dan cerah di udara. Bunga-bunga pedang berputar dengan kecepatan tinggi, berputar-putar di samping murid 9 lembah Phoenix ini. Sebelum hilang, sekelompok pria dan wanita muda jatuh ke tanah satu demi satu, masing-masing ditandai oleh lambang bunga pedang yang menawan di leher mereka dengan darah merah mengalir keluar dari lambang bunga itu, sekarat tanah merah. Di kejauhan, hadirin yang sedang bergembira sambil menikmati pertunjukan Huang Xiaolong dan Fei Hou yang baik langsung menunjukkan penghormatan di wajah mereka mengingat kekuatan mereka. Siapa yang berani membunuh murid-murid 9 Phoenix Valley aku? Kedua murid ini jatuh ke tanah, dari jauh, lolongan marah memotong udara dan siluet datang menusuk ke arah gunung di mana Huang Xiaolong berada. Banjir gambar tombak berputar seperti angin kencang, mengarah ke dada Fei Hou. Mata Fei Hou menyipit dengan serius dan pedang panjang di tangannya menebas badai cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menabrak tombak yang masuk. Gelombang serangkaian ledakan bergema, menggetarkan aliran udara dan meningkatkan badai yang bergejolak, menyapu ke empat arah. Kaki lawan menyentuh tanah, itu adalah pria parubaya. Jubah yang dipakai pria parubaya itu mirip dengan jubah yang ada pada murid 9 lembah Phoenix, hanya warna burung mitos di dadanya yang berbeda. Ketika pria parubaya melayang, aliran darah internalnya kacau. Dia memandang Fei Hou dengan kaget, dan pada saat ini, 3 lelaki tua lainnya yang mengenakan jubah elder dari 9 Phoenix Valley sedang bergegas dengan angin bersiul di belakang mereka. Bab 119, bunuh mereka semua. 9 Phoenix Valley Elders tiba di tempat kejadian, wajah mereka terdistorsi dengan amarah melihat tubuh tak bernyawa para murid lembah mereka tersebar di tanah. Tuan lembah, mereka bertiga berjalan di belakang pria parubaya itu. Dan identitas pria parubaya itu tidak lain adalah Lord Lembah 9 Lembah Phoenix, Lei Tianxing. Lei Tianxing melotot ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, bicaralah, mengapa kamu membunuh murid 9 Lembah Phoenix aku? Kenapa? Huang Xiaolong mengulangi dengan jijik, karena mereka sangat layak mendapatkannya. Wajah keempat orang itu menjadi gelap, tampak suram. Lembah Lord, bunuh mereka. Niat membunuh naik ke puncak di salah satu mata tetua. Mata Lei Tianxing tetap terfokus pada Huang Xiaolong dan Fei Hou, dan kemudian dia berbicara, kamu jaga anak itu. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Ya, Tuan Lembah. 9 Phoenix Elder yang sama bertindak cepat, dan sebelum orang bisa berkedip dia sudah di depan Huang Xiaolong, sedangkan Lei Tianxing dan 2 sesepuh lainnya bergabung melawan Fei Hou. Bocah celaka, pergi mati. Mata 9 Phoenix Valley Elder merah, menyodorkan pedangnya yang panjang dengan cahaya yang melintas lebih cepat dari Quicksilver. Dalam kelompok murid yang meninggal, 2 dari mereka adalah murid pribadinya. Apalagi salah satu dari keduanya adalah keponakannya. Menonton 9 lembah Phoenix Elder bergegas dan menusuk dengan pedangnya, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan pedang Asura muncul. Dengan sebuah ayunan, 2 angin topan melesat keluar, berputar dan berputar tanpa henti. 9 Phoenix Valley Elder ini adalah ahli Orde ke-10. Namun, dia berada di Orde ke-10 awal, hanya sedikit lebih kuat dari Yang An. Dengan demikian, Huang Xiaolong terpaksa menggunakan Asura Sword Skill dari serangan pertama. 2 badai topan neraka yang berputar menghantam sinar pedang yang berasal dari 9 lembah Phoenix Elder. Huang Xiaolong muncul di depannya dalam sekejap. Jelas, bahwa tetua tidak percaya serangannya yang kuat akan dilawan dengan mudah oleh Pang berusia 15 hingga 16 tahun. Dia tertangkap agak lengah. Pedang petir badai. 9 Phoenix Valley Elder tiba-tiba berteriak dan pedang panjang di tangannya terayun keluar. Beberapa sinar pedang bergemuruh keluar membawa suara angin dan petir yang samar-samar akan terdengar saat badai menderu di puncak gunung. Pada saat ini, Huang Xiaolong melompat, tubuhnya mulai berputar-putar di udara, dan pada saat yang sama bila Asura berayun berulang kali. Kilatan petir melintas, membelah tanah dan berubah menjadi naga banjir yang melaju menuju 9 lembah Phoenix Elder. 9 Phoenix Valley Elder dengan cepat mundur dengan panik tetapi masih 1 langkah terlambat. Naga banjir kilat menghantamnya, menyebabkan ledakan menggelegar dari dadanya, seluruh tubuhnya terbang kembali. Seluruh dadanya hangus hitam, memancarkan bau daging panggang. Tapi, saat dia diledakkan kembali, naga banjir kilat melesat ke arahnya, mengeluarkan serangan kedua, mengirimnya terbang ke arah lain. 1 bulan sebelumnya, setelah pertempuran dengan Yang An, pemahaman Huang Xiaolong tentang langkah keempat Asura Sword Skill membuat kemajuan luar biasa. Latihan 1 bulan ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya tetapi ketika menyerang, gerakannya aneh dan tidak dapat diprediksi, membuatnya sulit untuk bertahan. Pada saat berikutnya, 10 naga banjir petir lagi menabrak tubuh 9 Phoenix Valley Elder. Ketika Huang Xiaolong melayang kembali ke tanah, bahwa 9 Phoenix Valley Elder hangus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hampir tidak ada tempat yang tidak tertutup hitam, tampak seolah-olah dia baru saja berlari keluar dari tungku. Garis tipis residu petir berliku di seluruh tubuhnya. Keributan sedikit menyapu banyak ahli yang menonton dari jauh. Siapa anak itu? Kapan anak monster seperti itu muncul? Dia sangat muda, bahkan tetua 9 lembah Phoenix bukanlah lawannya. Petik 2. Aku mendengar bahwa sebulan yang lalu, seorang anak bernama Huang mengalahkan Yang An, dan dia juga seseorang yang berusia sekitar 16 tahun. Mungkinkah itu dia? Petik 2. Tidak diragukan lagi. 3 orang, Lei Tianxing dan 2 tetua sedang bertarung melawan Fei Hou ketika mereka mendengar ratapan tragis rekan mereka. Ketika mereka berbalik, apa yang mereka lihat mengejutkan mereka. Pada awalnya, Lei Tianxing berpikir bahwa Ordo ke-10, 9 Phoenix Valley Elder dapat dengan cepat merawat Huang Xiaolong, kemudian dengan cepat mendukung mereka sehingga mereka berempat dapat berurusan dengan Fei Hou. Menurut pendapatnya, meskipun Fei Hou lebih kuat darinya, dia masih level yang sama dengannya, Orde pertama Xiantian.
Dengan gabungan 4 orang, mereka akan memiliki peluang besar untuk membunuh Fei Hou. Tapi sekarang, korban 9 Phoenix Valley yang terbakar hangus berjuang untuk berdiri, dan karena dia sangat dibakar dari kepala sampai kaki, hanya putih di matanya yang bisa dibedakan. Jauh di matanya adalah ketakutan, kemarahan, dan niat membunuh yang bahkan lebih kuat. Sebagai 9 Phoenix Valley Elder, seorang ahli Orde ke-10 awal, dia benar-benar dikalahkan oleh seorang pejalan kaki di depan umum. Beruang bumi hebat. Menderu di atas jika paru-parunya, cahaya terang menyelubungi siluetnya saat mamut beruang muncul di belakangnya, roh bela dirinya. Pada saat berikutnya ketika ia bersiap untuk mengubah jiwa, cahaya hitam yang menyurut keluar dari tubuh Huang Xiaolong, memancarkan aura pembantaian yang kuat. 2 sayap hitam perkasa meletus dari punggungnya dan menyebar, berubah menjadi cahaya hitam terang yang melesat menuju 9 lembah Phoenix Elder. Wrath of the Nether King. Mata Huang Xiaolong sedingin es pedang Asura yang ada di tangannya terayun tanpa ampun. Segera, 2 sinar pedang meluncur keluar seperti letusan gunung berapi yang marah, mirip dengan kawanan raksasa binatang buas yang sedang mengguncang bumi. Ketakutan dan keputusasaan terpantul di mata tetua 9 lembah Phoenix ketika dia melihat lampu bilah yang terang, dan Wrath of the Nether King membanting ke dadanya. Mengetuknya lebih dari 100 meter jauhnya, 9 Phoenix Valley Elder mengeluarkan teriakan menyedihkan. Ketika dia mendarat, tubuhnya terus bergulir melalui tanah karena kekuatan yang sangat besar. Begitu dia berhenti, dia menyentak beberapa kali, lalu semua tanda kehidupan menghilang segera sesudahnya. 2 lubang berdarah besar terlihat di dadanya, mengungkapkan organ-organ dalamnya yang hancur. Menyaksikan berakhirnya ke-9 lembah Phoenix tetua, para prajurit yang menyaksikan di daerah sekitarnya menghirup udara dingin yang tajam. Lei Tianxing dan 2 sesepuh yang tersisa sangat marah. Yang benar adalah, tetua 9 Phoenix Valley terlalu ceroboh, dia menganggap Huang Xiaolong sebagai kaki lunak berumur 16 tahun. Tidak peduli seberapa kuat Pang ini, dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya, jadi dia tidak segera memanggil roh bela dirinya. Jika 9 Phoenix Valley Elder memanggil roh bela diri dan jiwanya berubah segera di awal. Untuk membunuhnya, Huang Xiaolong akan perlu melakukan sedikit usaha. Paling tidak, tetua akan bertahan lebih lama daripada dia. Setelah menyelesaikan salah satu dari tetua lembah 9 Phoenix, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke pertempuran di sisi lain tempat Lei Tianxing dan 2 tetua lainnya bertarung dengan Fei Hou. Siluet Huang Xiaolong melintas, dan bila kembarnya meluncurkan serangan yang ditujukan pada salah satu dari tetua lembah Phoenix. Dia bisa melihat bahwa tetua khusus ini adalah yang terlemah di antara ketiganya, Ordo Pertengahan ke-10. Selama dia dapat memisahkan satu dari kelompok, Fei Hou kemudian dapat menangani 2 lainnya dengan cepat. Melihat Huang Xiaolong bergegas ke arahnya, bahwa 9 Phoenix Valley Elder tidak berani melakukan kesalahan yang sama dengan meremehkan seorang anak. Pedang panjangnya menyerang Huang Xiaolong terlebih dahulu. Tekanan pada Fei Hou turun secara signifikan dengan Huang Xiaolong menahan salah satu dari 9 Phoenix Valley Elders. Roh bela diri Sungai Perak secara instan menguat 7 kali, mendorong kekuatan Fei Hou naik. Beberapa detik kemudian, dengan menggunakan Heart Shattering Fist, Fei Hou menghancurkan organ internal 9 lembah Phoenix Elder yang tersisa dan kemudian memusatkan serangannya pada Lei Tianxing, Tuan Lembah 9 lembah Phoenix. 9 Phoenix Valley Lord juga seorang prajurit Orde Pertama Xiantian, sama seperti Fei Hou, namun, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan Fei Hou setelah kemampuan penguatan roh bela diri berlipat 7 kali lipat. Saat itu, Yang Dong, seorang prajurit Orde Xiantian kedua, hanya bertarung untuk mengikat dengan Fei Hou yang dikuatkan. Di bawah serangan gencar Fei Hou atas serangan-serangan agresif, 9 Phoenix Valley Lord tersandung berulang-ulang tanpa begitu banyak kesempatan untuk mengatur napas. Dia ingin memanggil gencatan senjata, tetapi diserang dengan serangan dari Fei Hou, tidak ada waktu untuk berbicara. Beberapa saat kemudian, Lei Tianxing terhuyung-huyung dengan canggung setelah menerima tinju hancur jantung dari Fei Hou. Berhenti, 9 Phoenix Valley Lord berteriak mendesak. Namun, Fei Hou sudah mengangkat pedangnya, menunjuk ke langit, dan menebas ke arah Lei Tianxing. Satu pedang berbunga satu demi satu mekar di udara, menyapu melewati tubuhnya. Tindakan The 9 Phoenix Valley Lord mandek. Bab 120, Spirit Beast. 9 Phoenix Valley Lord melirik lokasi di mana bunga pedang menyapu. Lambang bunga mekar satu demi satu di seluruh tubuhnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mereka. 9 Phoenix Valley Lord memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Lututnya melunak ketika kekuatannya berkurang, jatuh ke tanah ke posisi berlutut. Sampai saat ini, dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia akhirnya kehilangan nyawanya di sini, mati di bawah tangan Orde Pertama Xiantian, orang dengan tingkat kekuatan yang sama seperti dirinya. Katakan padaku, apa nama langkahmu yang kamu eksekusi tadi? Dia menatap Fei Hou dan bertanya, suaranya serak. Bunga maut. Jawab Fei Hou dingin. Bunga, kematian. 9 Phoenix Valley Lord mengulangi nama itu untuk dirinya sendiri, dan kemudian tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan kedutan tunggal, semua tanda kehidupan menghilang. Melihat ini, tetua 9 Phoenix Valley yang tersisa untuk bertarung dengan Huang Xiaolong sangat ketakutan. Setelah mengayunkan serangan kuat dengan pedangnya langsung ke Huang Xiaolong, ia berbalik dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan hidupnya. Menyaksikan tindakannya, Fei Hou mencibir. Memanggil roh bela diri Sungai Perak, berubah menjadi Sungai Pedang. Tiba-tiba mengular seperti Quicksilver, itu mencakup tubuh 9 Phoenix Valley Elder. Sungai Pedang membuat lingkaran lengkap di sekitar tetua, kemudian kembali ke sisi Fei Hou, mengambang di belakangnya. 9 Phoenix Valley Elder anjlok dari udara. Setengah jalan, kepalanya terpisah dari bahunya dengan darah menyembur keluar saat 2 bagian tubuh menabrak tanah di bawahnya. Dengan kematiannya, setiap orang dari lembah 9 Phoenix yang datang ke Danau Pencerahan, dimusnahkan. 9 Phoenix Valley dianggap sebagai salah satu sekte besar di Kerajaan Baolong, tetapi mereka hanya memiliki satu ahli Xiantian dan itu adalah tuan lembah mereka, Lei Tianxing.
Sekarang setelah dia mati, lembah 9 Phoenix akan jatuh dari barisan mereka di kerajaan Baolong. Para prajurit yang menyaksikan dari jauh sebelumnya membentuk kesan yang sangat berbeda ketika mengamati Huang Xiaolong dan Fei Hou. Sebenarnya, sebelum murid 9 Phoenix Valley bergerak, ada beberapa pasukan lain yang menyukai tempat yang sama Huang Xiaolong dan Fei Hou berada di dan memiliki niat untuk merebutnya dari mereka. Sekarang, melihat tubuh-tubuh tak bernyawa dari 9 lembah Phoenix Lord, tetua, dan para murid berserakan di tanah, keringat dingin mengucur dari dahi mereka sedangkan di dalam hati mereka, mereka diam-diam mengucapkan doa syukur bahwa mereka tidak bertindak gegabah. Jika bukan karena murid 9 lembah Phoenix melindungi bencana di depan mereka, mereka yang terbaring di tanah pada saat ini kemungkinan besar adalah mereka. Setelah menyelesaikan masalah yang merupakan 9 Phoenix Valley, Huang Xiaolong dan Fei Hou mengabaikan banyak pandangan terkejut dan takut yang diarahkan pada mereka. Menemukan tempat bersih lain yang agak jauh, mereka duduk bersila, menunggu. Pertempuran Huang Xiaolong dan Fei Hou dengan 9 Phoenix Valley menarik perhatian orang-orang dari Sekte Pedang Besar. Mereka menyaksikan pertempuran dari awal, sampai akhir. Pada saat ini, orang-orang dari Big Sword menyaksikan dari puncak gunung beberapa ratus meter jauhnya. Yu Chen berbalik ke arah salah satu tetua Sekte Pedang Besar di belakangnya, anak kecil itu. Apakah itu Huang Xiaolong? Tetua menjawab dengan hormat, ya, pemimpin Sekte Tua, dia adalah Huang Xiaolong. Yang lainnya bernama Fei Hou, dan pemimpin Sekte sebelumnya Liu Wei meninggal di tangan kakak senior Fei Hou, Hao Tian. Petik 2. Yu Chen mengangguk. Ekspresi wajahnya menjadi dingin dan suram saat menonton siluet Huang Xiaolong dan Fei Hou. Aku tidak berharap kekuatan anak ini tumbuh begitu cepat sampai-sampai bahkan seorang tetua dari 9 Phoenix Valley mati di tangannya. Jika ini terus berlanjut, dalam 10 tahun ke depan, bukankah Sekte Pedang Besar kita akan dihancurkan? Petik 2. Tuan, lalu mengambil keuntungan saat ini, haruskah kita? Lin Ziren melangkah maju, memberi isyarat dengan tangannya dengan menggeser ibu jari ke leher. Yu Chen merenungkan situasinya sebentar sebelum menggelengkan kepalanya, menunda, jangan terburu-buru, tunggu sampai harta karun besar muncul pertama kali, dan kemudian kita akan mencari kesempatan. Tidak peduli apa, kita tidak boleh membiarkan benih ganas ini meninggalkan danau pencerahan. Petik 2. Dengan kehadiran Fei Hou, membunuh Huang Xiaolong di siang hari bolong akan menjadi tindakan yang sulit. Karena itu, Yu Chen memutuskan bahwa ketika harta karun besar muncul dalam beberapa hari, Fei Hou akan terganggu dan akan menjadi waktu yang paling tepat. 2 hari berlalu. Suara tangisan aneh yang datang dari danau pencerahan meningkat frekuensi. Hampir di setiap interval setengah jam, tangisan aneh akan menjadi semakin keras, disertai dengan fluktuasi kuat di permukaan danau yang tenang, membuat gelombang air dan cipratan. Beberapa puncak yang lebih rendah di sekitar danau pencerahan ditelan oleh kenaikan permukaan air selama fluktuasi yang kuat ini. Pada hari ketiga, permukaan air danau pencerahan sebenarnya naik 2 hingga 300 meter, dan terus naik lebih jauh, meskipun perlahan, hingga mencapai sekitar 500 meter sebelum akhirnya berhenti. Namun, kali ini, tidak seperti berkali-kali sebelumnya, air tidak surut. Pada saat yang sama, pilar cahaya cemerlang melonjak ke langit dari permukaan danau yang jernih, yang diyakini semua orang adalah indikasi bahwa harta karun besar akan segera muncul. Menyaksikan pemandangan ini, pasukan yang terkumpul berada dalam keadaan sangat gembira. Harta karun besar akan segera muncul. Beberapa tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan mereka bergegas keluar, menyelam terlebih dahulu ke danau. Namun, ketika orang-orang ini menyentuh air, jeritan sengsara bergema di udara, dan mereka melihat kepala banteng besar muncul dari air. Tanduknya yang miring dan menonjol keluar dari kepalanya menusuk 2 tubuh manusia, menembus dada mereka dan melalui punggung mereka, meneteskan darah merah segar yang meresap ke dalam danau, menodai merah. Kepala banteng yang sangat besar ini memiliki sepasang mata merah yang bersinar, dan fisiknya yang besar mencapai ukuran 5 batu besar gabungan. Monster, cepat lari. Sisa prajurit yang telah melompat ke danau ingin menjelajahi harta karun besar itu ketakutan ketika mereka melihat kepala banteng besar. Teriak ketakutan, mereka lari dari air ketakutan. Tetapi pada saat ini, kepala banteng yang sangat besar membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan nyaring dan aneh, mengguncang seluruh danau pencerahan. Kekuatan penetrasi yang mengerikan datang dari raungan, menyerang semua prajurit dari berbagai sekte yang akan melarikan diri. Seolah dilanda badai, tubuh mereka terlatih-tatih dan mulai tenggelam ke dalam danau. Pada saat berikutnya, rahang kepala banteng yang sangat besar terentang seperti mulut ikan paus yang membuka lebar dan membanjiri air saat menghisap semua tubuh para pejuang. Ada beberapa prajurit ahli yang masih berniat untuk melompat ke danau, tetapi mereka ragu-ragu saat menyaksikan pemandangan ini. Semua tindakan mereka terhenti ketika keringat dingin menetes ke dahi mereka, dan mereka dengan cepat mundur ketakutan. Huang Xiaolong dan Fei Hou tercengang. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa akan ada monster aneh yang hidup di kedalaman danau pencerahan. Itu adalah roh penjaga binatang dari harta karun yang hebat. Mata Fei Hou menyipit saat dia mengatakan pendapatnya. Ketika binatang iblis memecahkan belenggu tahap 10 dan memasuki alam Xiantian, mereka akan dapat berbicara dalam bahasa manusia, menjadi binatang roh. Binatang roh. Huang Xiaolong menatap kepala banteng besar itu, bisakah kamu mengenali makhluk buas seperti apa ini? Itu harus menjadi Savage Green Bull Python. Fei Hou menjelaskan dengan sungguh-sungguh, Savage Green Bull Python adalah binatang roh yang sangat langka, mereka adalah keturunan dari penggabungan 2 binatang roh yang berbeda, Green Bull dan Python Savage. Itu sangat ganas, kejam, dan brutal di alam, dan serangannya sangat kuat, terutama di lingkungan air. Dikatakan bahwa selama Savage Green Bull Python tetap berada di dalam air, itu hampir tak terkalahkan. Petik 2. Tidak terkalahkan di dalam air. Huang Xiaolong menatap Fei Hou dengan penuh rasa ingin tahu. Fei Hou mengangguk, Savage Green Bull Python memiliki kemampuan unik yang memungkinkannya untuk memulihkan kekuatan dan cedera dengan cepat saat berada di dalam air.
Yang ada di depan kita haruslah Xiantian Fourth Order atau Fifth Order, dan di dalam air, bahkan Xiantian Sixth Order manusia akan kesulitan membunuhnya. Petik 2. Huang Xiaolong mengamati binatang roh, Savage Green Bull Python, itu bisa dengan cepat memulihkan kekuatannya. Ini memiliki beberapa kesamaan dengan kemampuan ketiga roh bela dirinya, pemulihan instan. Hanya saja pemulihan instan Huang Xiaolong hanya bisa memulihkan pertempuran Qi yang habis saat ini. Setelah menelan tidak kurang dari 20 orang di sekitarnya, kepala besar Savage Green Bull Python tenggelam kembali ke danau. Keheningan menyelimuti keempat arah. Kelompok pakar bertukar pandang dengan rekan-rekan mereka, dan tidak ada yang berani menjelajah ke danau lagi dengan sembrono. Tiba-tiba, dari puncak Gunung Arsan, siluet manusia terbang turun, berhenti di atas danau pencerahan dalam waktu kurang dari 1 detik. Sebuah tinju menghantam, membelah air sampai ke dasar danau. Roar, raungan suram bergema dari danau, Savage Green Bull Python rupanya terluka. Sekali lagi, kepala banteng raksasa itu bergegas ke permukaan danau, mulut terbuka lebar dalam upaya menelan seluruh penyerang manusia. Tapi, orang yang melayang di atas air menghindarinya dengan apa yang tampak seperti ayunan sederhana ke samping sementara dia mengirim pukulan lain ke Savage Green Bull Python, mengenai perut bagian bawahnya. Tubuhnya yang besar terbang keluar, dan danau pencerahan pecah dengan gempar lain. There are no more articles to read.